Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin ingin mengabsen Penatua yang sering muncul di komentar. Mereka adalah Ragil Makruf, Jeffrey Belseran, PLB, Rino Wijaya, Purjek dan Emoy Vivo. Sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1261, subscribe Penatua. Ketika suara itu datang, sosok kepala keluarga Elang telah muncul tidak jauh dari mereka. Suyun dan Permaisuri Dunia Bawah memandang bersama. Wajah mereka berbeda. Permaisuri Dunia Bawah menatap Patriark Elang yang tiba-tiba muncul. Dia tidak tahu dari mana kekuatannya berasal dan langsung mendorong Suyun menjauh. Pada saat ini, Suyun tidak membuat kekuatan apapun, jadi dia berdiri darinya. Brengsek. Permaisuri Dunia Bawah mengatupkan giginya dan tampak enggan. Dia sudah tahu bahwa dia telah kalah, dan dia benar-benar kalah. Rencana-rencana yang telah disiapkan dengan hati-hati telah sepenuhnya sia-sia dan semua upaya telah berubah menjadi gelembung. Suyun bukanlah apa yang dipikirkan Permaisuri Dunia Bawah. Saat ini, dia lebih memikirkan bagaimana menghadapi Patriark Elang. Patriark, semua ini hanya salah paham. Suyun berpikir sejenak dan berkata, "Kamu siapa?" Patriark Elang menatap Suyun dan Permaisuri Dunia Bawah dan berkata dengan suara yang dalam. Identifikasi langsung. Itu tidak mungkin. Meskipun keluarga Elang Surgawi tidak berpartisipasi dalam pasukan Surgawi, mereka adalah orang-orang di dunia Surgawi. Jika mereka menunjukkan identitas mereka sebagai iblis kegelapan, mereka mungkin lebih dikucilkan. Suyun memikirkannya dan berkata langsung, "Sebenarnya, aku adalah San Xiu yang menyelamatkan putrimu Yangzi." "Oh, jadi itu kamu. Apakah kamu bermaksud menyelinap ke keluarga Elang kami dan mencuri 9 manik-manik angin suci?" "Tidak, sebenarnya aku datang ke keluarga Elang untuk menemukannya." Suyun menunjuk ke Permaisuri Dunia Bawah. Mencarinya. Apakah kamu menemukan seseorang dan Elang? Di mana kamu pikir kita berada? Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu?" kata Patriark dingin. "Meskipun aku menipu kamu, aku mengarang apa yang aku katakan sebelumnya untuk menemukan obat untuk penyakit, tetapi ini juga merupakan upaya terakhir. Aku tidak yakin dia ada di keluarga Elang, jadi aku hanya bisa menunggu dan melihat di sini. Sekarang aku menemukan jejaknya, aku secara alami ingin membawanya pergi agar tidak mengganggu kamu dari keluarga Elang." Suyun berkata tanpa daya. "Permisi." Kepala keluarga Elang Ilahi Sen berkata, "Aku khawatir itu adalah gambar dari 9 manik-manik angin suci." Tidak. Patriark, kamu serius? Kami tidak berencana untuk mencari Jiusen Fengtianzu dari awal." Suyun dengan cepat melambaikan tangannya. "Tidak berniat mencarinya." "Tentu saja." Suyun langsung pergi. Permaisuri Dunia Bawah di sebelahnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia mengatakan apa-apa, Suyun berbisik dengan roh peri dan berkata pelan, "Jika kamu tidak ingin mati, diamlah." Meskipun Permaisuri Dunia Bawah sangat ingin mendapatkan 9 manik-manik surgawi angin suci, dia juga tahu bahwa tidak mungkin untuk memikirkan hal-hal lagi sekarang setelah semuanya terungkap. Suyun dan kekuatannya tidak akan pernah bisa bersaing. Kepala keluarga Elang dan para ahli keluarga Elang masih datang ke sini. Begitu mereka mulai, mereka tidak memiliki peluang untuk menang dan kematian mereka tidak bisa dihindari. Meskipun Permaisuri Dunia Bawah memiliki semua jenis kemarahan di hatinya, dia memikirkannya dan akhirnya menolaknya. Dia menghentikan dorongan untuk membuat suara dan menelan amarahnya. "Kamu bilang aku akan mempercayaimu jika kamu tidak merencanakan 9 manik-manik surgawi angin suci. Lalu dari mana hal-hal aneh dalam keluargaku berasal?" Sang Patriark bersenandung. "Aku benar-benar tidak tahu, pemimpin klan. Jika kamu tidak sopan, meskipun keluarga Elang menolak orang luar, itu benar-benar bukan pekerjaan pencegahan yang baik. Jika kamu memainkan beberapa trik dan menyelinap ke bangsawan, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar." Suyun berkata dengan tidak sopan. Ketika dia mengatakan ini, pemimpin klan Elang segera menjadi marah, berani. "Apakah kamu memandang rendah keluarga Elang aku?" "Tidak, sebaliknya, aku sangat mengagumi keluarga Elang. Jika demikian, mengapa aku datang ke sini untuk menghentikannya?" "Siapa dia?" "Dia juga seorang Sanxian. Dia adalah mitra kultivasi ganda aku." Suyun ragu-ragu sejenak dan berkata. Permaisuri Dunia Bawah masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pandangannya menatap Suyun secara diam-diam. "Apa yang dia lakukan di sini?" "Setelah aku meminta orang-orang Elang Dewa untuk berubah menjadi kenyataan, 3 potong San Xingyu akan jatuh. Setiap bagian dari San Xingyu adalah artefak casting. Istri aku tidak mengerti benar dan salah. Dia sangat menginginkan San Xingyu. Dia menyelinap ke sini sendirian dan ingin menemukan beberapa San Xingyu untuk kembali. Sebagai mitra kultivasi ganda, aku tidak akan membiarkan dia melakukan apapun, jadi aku akan mengejarnya bersama." "Bagaimana aku tahu kamu di sini untuk menghentikannya? Atau untuk membantunya? Terlebih lagi, mengapa aku harus percaya apa yang kamu katakan? Apa yang telah berubah sekarang adalah area terlarang keluarga Elang kami, di mana 9 manik-manik angin suci ditempatkan. Bukan gudang untuk San Xingyu. Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Apakah begitu mudah untuk menipu?" Pemimpin klan Elang itu tampak kehilangan kesabaran dan langsung mengangkat tangannya. Kekuatan angin ilahi melayang di telapak tangannya. Melihatnya, dia akan melakukannya. Tapi ini juga benar.
Bahkan jika apa yang dikatakan Su Yun benar, sebagai patriark dari keluarga elang surgawi, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang dia jika dia ingin menghapus dua keabadian yang lepas. Tidak apa-apa baginya untuk membunuh yang salah. Melihat situasi ini, Su Yun sangat cemas dan buru-buru berteriak, "Tunggu sebentar." Suaranya jatuh, tetapi dia tidak bisa membiarkan pemimpin klan elang berhenti. Di mata pemimpin klan, kata-kata dan perbuatan Su Yun telah kehilangan banyak bobot saat ini. Bagaimanapun, dia hanyalah makhluk abadi yang longgar, dan status serta kekuatannya tidak tinggi. Bahkan jika dia bukan makhluk abadi yang longgar, pemimpin klan tidak perlu khawatir tentang hal itu. Su Yun sekarang berada di wilayah klan elang, dan pemimpin klan memiliki alasan untuk menghapusnya. Melihat ini, Su Yun mengerutkan kening. Dalam situasi seperti itu, dia benar-benar cemas. Sepertinya dia hanya bisa menemukan cara untuk menahan pemimpin klan, dan kemudian menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Berhenti. Pada saat kritis ini, suaranya tiba-tiba datang dari arah keluarga elang. Su Yun tercengang. Kepala keluarga elang ilahi tidak melarang tindakannya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke sumber suara, tetapi melihat sekelompok besar orang elang terbang keluar dari pintu masuk keluarga Raja Wali, dipimpin oleh Sueyu, elang ganas dan Yangzi. Yang terbang paling cepat, Sueyu dan elang yang ganas mengikuti dengan cermat. Ketika mereka melihat Su Yun di sini, mereka segera bergegas ke sini. "Yangzi, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat kembali." Patriark itu mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam. "Ayah, kamu tidak bisa membunuhnya." Yangzi terbang langsung di depan Patriark, memandang Patriark dengan serius dan berkata dengan ketekunan. "Mengapa?" Sang Patriark bertanya. "Pria ini menyelamatkan kita. Dia adalah juru selamat kita. Terlebih lagi, dia tidak membahayakan keluarga elang kita. Karena itu, kamu tidak bisa membunuhnya." Yangzi menatap kepala klan elang tanpa rasa takut, dan suaranya sangat jernih. "Dia menyelamatkanmu. Bagaimana kamu tahu jika dia melakukannya dengan sengaja? Terlebih lagi, pria ini memiliki motif tersembunyi dan niat jahat. Itu tidak layak dipercaya. Yangzi, kamu masih muda. Kamu tidak tahu bahwa hal yang paling berbahaya di dunia adalah hati orang-orang. Hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Kamu tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya atau apa tujuan yang mereka tuju. Bukankah itu karena perbuatan jahat di hati orang-orang ini?" Sang Patriark tiba-tiba menjadi tenang dan berkata dengan lemah. "Tidak tahu apa yang ada di pikirannya, haruskah itu dihapus? Kapan elang menjadi begitu tidak masuk akal? Agar adil, ayah, apa yang saudara Fei Yun lakukan untuk meminta maaf kepada kami? Hanya karena kamu pikir dia ingin mencuri 9 suci manik-manik angin. Kalau begitu, ayah, kamu salah. Sebenarnya, aku melakukan semua hal yang terjadi di hutan." Yangzi mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang kuat. Orang-orang elang di sekitar tercengang ketika dia mengatakan ini. Aku mungkin tidak berharap Yangzi mengatakan hal seperti itu. Su Yun juga terkejut. Dia memandang Yangzi dan tampak sedikit terkejut. Yangzi akan membela diri. Dengan cara ini, dia harus mengerti apa yang dia bicarakan. Bahkan jika Raja Wali tidak akan mempercayai kata-katanya, dia harus bertanggung jawab atas kata-kata Yangzi. Seseorang. Pada saat ini, Patriark tiba-tiba minum. "Ya." Dua orang elang bergegas keluar. "Turunkan wanita itu." Sang Patriark tenggelam. "Ya." "Kamu tidak diizinkan datang." Yangzi segera berteriak. Suaner tiba-tiba mundur ke sisi Su Yun, langsung meraih tangan Su Yun, dan meletakkan pedang 2 bulanannya di lehernya di bawah tatapan terkejut Su Yun. Langkah seperti itu hampir membuat semua orang yang hadir ketakutan. Yangzi. Merindukan. Melihat ini, orang-orang elang ilahi tercengang. Mereka mengepung dengan gugup satu persatu, tetapi Yangzi minum, dan mereka tidak berani maju lagi. Wajah tenang sang Patriark akhirnya bergerak. "Yangzi, jangan lakukan hal bodoh. Cepat kembali." Namun, kata-kata sang Patriark tidak bisa membuat Yangzi berubah pikiran. Dia sedikit menoleh dan berbisik, "Saudara Fei Yun, bawa aku sebagai sandera dan tinggalkan keluarga elang. Jika tidak, ayahku dan para tetua keluarga elang tidak akan membiarkanmu pergi." Gadis Yangzi. Su Yun tercengang. "Ambil itu sebagai hadiah atas kebaikanmu yang menyelamatkan nyawa sebelumnya." Dia berbisik. Begitu Su Yun mendengar ini, dia diam-diam mengatupkan giginya. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti saran Yangzi, berjanji padanya dan keluar dari keluarga elang. Meskipun dia sangat enggan untuk melakukannya, itu bukan hanya siksaan, rasa sakit, tetapi juga rasa malu untuknya. Tapi situasinya mendesak. Dia tidak punya cara untuk pergi. Jika dia tidak meninggalkan keluarga elang dengan kualitas yang dia dan Ratu Dunia Bawah tidak akan bisa pergi dan akan ditangkap oleh keluarga elang. Dia mengepalkan pedang di jabat tangannya dan berbisik, "Nona Yangse, bantuan ini akan dikembalikan oleh Su di masa depan." "Sumo." Yangzi sedikit terkejut. "Aku tidak dipanggil Fei Yun, tapi Su Yun. Meskipun aku curiga kamu menggunakan nama palsu sebelumnya, mengingat perbedaan identitas antara kamu dan aku tidak bertanya, tapi aku tidak berharap itu benar, tapi itu tidak masalah. Nama aslimu sekarang, itu berarti kamu telah menganggapku sebagai temanmu. Dalam hal ini, hubungan kita tidak berubah, kan?" Mulut Yangzi sedikit terangkat, dan senyum hangat yang cukup untuk mencairkan es melayang di wajahnya. "Bagaimana teman sejati bisa seperti ini?" Suara Su Yun berbisik. 1262.
Dengan bantuan Sungai Yangtze, orang-orang Elang tidak berani main-main. Mereka mengepung permaisuri Suyun dan Ming satu persatu, dan kemudian bergerak perlahan keluar dari keluarga Elang. Pemimpin klan Elang menatap Suyun, wajahnya sangat dingin, dan hembusan angin yang mengalir di sekitarnya menjadi semakin tebal. Dia melihat pemimpin klan tiba-tiba melebarkan sayapnya yang besar, dan matanya meledak dengan cahaya biru tua. Matanya sepertinya telah melihat melalui langit dan bumi dan mengintip reinkarnasi. Alam semesta Bima Sakti yang tak terhitung jumlahnya mengalir di matanya. Melihat penampilan sang patriark, Yang Zi segera memahami sesuatu dan dengan cepat berteriak, "Ayah, berhenti. Jika kamu berani memindahkannya, aku akan menghancurkan jiwaku di depanmu." Ketika pemimpin klan Elang mendengar ini, alisnya berkerut, angin yang indah berangsur-angsur runtuh, dan pupilnya kembali normal. Yang Zi jelas menyadari sesuatu yang aneh, jadi dia berkata begitu. Suyun sedikit terganggu, dia mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Saudara Su, hati-hati. Meskipun kamu telah menculikku, tidak sulit untuk menyelamatkanku dari tanganmu sebelum kamu bereaksi dengan kecepatan orang Elang." Yang Zi menoleh dan berbisik. Suyun tiba-tiba mengerti bahwa aku khawatir Patriark Elang berencana untuk menyelamatkan Yang Zi secara paksa sekarang, tetapi hanya ketika Yang Zi mengetahuinya. "Saudara Su, ayo pergi. Mereka seharusnya tidak berani datang lagi. Ayah, aku tahu temperamen aku. Dia tahu aku melakukan apa yang aku katakan dan tidak akan pernah bercanda." Saluran cahaya Yangtze. Ya. Suyun mengangguk, tetapi tidak bekerja keras. Dia hanya mengambil lengan Yang Zi dan terbang. Melihat ini, permaisuri dunia bawah segera mengikutinya. Sejumlah besar orang Elang segera mengejar mereka, tetapi mereka hanya melihat dari kejauhan, tetapi mereka tidak berani mendekat. Di langit yang luas, ada gambar yang aneh. Sejumlah besar orang Elang yang secepat kilat berkumpul bersama saat ini. Kura-kura itu bergerak maju dengan cepat. Jika ada yang abadi melihatnya, dia akan terkejut. Suyun melihat sejumlah besar elang yang mengikuti di belakangnya, dan kemudian melihat Yangtze di depannya. Dia meletakkan pedang 2 bulanan di tangannya dari leher putihnya dan menghela nafas. "Nona Yangtze, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini untuk aku. Rakyat Elang akan membalas kebaikan mereka. Apa salahku melakukan ini?" Yangtze melihat ke depan dan berkata dengan lembut. Suyun menggumamkan bibir bawahnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat Yang Zi tiba-tiba berbalik, menatap Suyun dengan matanya dan berbisik, "Meskipun kita sudah lama tidak berhubungan dengan saudara Su, kita bisa merasakannya. Bahwa saudara Su memperlakukan kita sebagai teman, apakah itu Sueyu atau elang yang galak? Aku yakin mereka akan setuju denganku." "Teman-teman. Bukankah?" dia bertanya. Suyun melebarkan matanya untuk waktu yang lama, tetapi tersenyum pahit dan berkata, "Jika aku benar-benar seorang teman, aku mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi temanmu." "Mengapa?" Suyun ragu-ragu sejenak dan jatuh ke dalam perjuangan singkat di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas dan berbisik, "Sebenarnya, aku menyelamatkanmu saat itu. Itu sepenuhnya diarahkan dan diperankan oleh diriku sendiri." Suyun tahu itu bodoh untuk mengatakan ini. Namun, Yang Zi menyelamatkannya dengan nyawanya. Jika dia menyembunyikannya darinya saat ini, itu tidak akan menyakiti Yang Zi, tetapi dirinya sendiri. Hati Suyun sendiri tidak bisa lewat. Yang Zi mendengar suara itu dan diam-diam menatap Suyun. Dia tidak tahu bagaimana memikirkannya. Suyun melihat wajahnya yang cantik dan sedikit gugup. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Sejak saudara Su mengatakan ini, itu membuktikan bahwa tidak ada kerenggangan di antara kita, dan itu juga menunjukkan bahwa saudara Suyun benar-benar memiliki hati ke hati dengan aku, bukan?" Gadis yang baik hati, Suyun tidak dapat menahan perasaan bahwa tidak banyak orang seperti itu di seluruh dunia peri dan bahkan seluruh dunia. Meskipun orang-orang yang mengolah keabadian sangat antusias di permukaan, mereka diam-diam berkolusi satu sama lain dan memiliki niat jahat, yang tidak dikatakan dengan santai. "Terima kasih." Suyun tidak bisa memikirkan kata-kata lain saat ini. Dia hanya bisa membaca satu kalimat. Dengan bantuan Sungai Yangtze, Suyun dan permaisuri dunia bawah berada dalam kedamaian sepanjang jalan. Mereka terbang ke suatu tempat yang jaraknya hampir 100.000 mil dari keluarga Elang. Ada banyak awan dan gunung di sini, dan orang-orang sangat mudah disembunyikan. Selama mereka melewati tempat yang kacau ini, mereka dapat meninggalkan jangkauan keluarga Elang. "Di sini saja." Suyun menarik napas sedikit, memeluk Yang Zi dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Nona Yang Zi." Suyun harus mengingatnya dan melaporkannya di masa depan. "Bukankah kita teman? Kenapa mengatakan itu?" Yang Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selain itu, kamu tidak perlu memanggilku Yang Zi seperti itu. Panggil saja aku Yang Zi." "Ya." Suyun mengangguk, mengambil token dari pinggangnya, menyerahkannya kepada Yang Zi dan berkata, "Ini untukmu. Jika sesuatu terjadi di masa depan, kamu dapat mengambil token ini dan meminta Xianzong untukku." Tanya Xianzong, wajah yang sepenuh dengan pikiran. "Jelas, aku tidak tahu apa sekte-sekte abadi itu." "Yah, aman di sini, Yang Zi. Mari kita berhenti di sini. Saudara Su, hati-hati sepanjang jalan. Yah, jaga dirimu." Setelah itu, Suyun langsung mengambil permaisuri dunia bawah dan bergegas ke awan yang kacau. Mengejar.
Melihat Suyun terpisah dari sungai Yangtze, orang-orang Senying di sana segera berteriak, dan sosok mereka bergegas ke awan kacau seperti panah tajam. Jangan dikejar. Melihat ini, Yang Zi langsung berteriak, jika kamu mengejarnya, aku akan tetap menghancurkan jiwaku. Mendengar suara ini, orang-orang Elang saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Kembali. Pada saat ini, Patriark di kejauhan berteriak. Ketika orang banyak mendengar suara itu, mereka menghentikan pengejaran mereka. Di luar jangkauan klan Elang, Suyun dan Permaisuri Dunia Bawah berlari ke depan untuk sementara waktu. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka berlari. Mereka tidak berhenti sampai mereka memastikan bahwa klan Elang tidak datang. Suyun duduk lurus di atas lututnya untuk mengatur ki abadi yang mudah menguap di tubuhnya. Kali ini, dapat dikatakan bahwa dia benar-benar beruntung. Tanpa sungai Yangtze, bahkan jika Suyun mendesak kekuatan Santo Iblis dan jiwa iblis, dia tidak akan pernah melarikan diri dari keluarga Elang. Keluarga Elang paling baik dalam mengejar. Dalam hal kecepatan, Suyun tidak memiliki keunggulan sama sekali dan tidak dapat melarikan diri. Meskipun Ratu Dunia Bawah menghabiskan banyak napas di tubuhnya, sebagian besar diserap oleh Suyun, tetapi dia tidak berlutut untuk beristirahat, tetapi melirik Suyun, lalu berbalik dan terbang. Kembali. Ketika Ratu Hades meninggalkan tanah awan dengan kakinya, suara Suyun segera keluar. Apa kau akan menghentikanku? Ratu Dunia Bawah tenggelam. Kamu ingin kembali ke dunia bawah bersamaku. Kamu tidak bisa pergi kemanapun kecuali dunia bawah. Suyun perlahan membuka matanya dan berkata, kenapa aku tidak pergi? Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Permaisuri Dunia Bawah memegang dadanya yang penuh dan renyah di tangannya dan menatap Suyun Dao dengan dingin. Bagaimana denganmu? Suyun berdiri, kulitnya berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia kehilangan kesabaran. Karena sikap Permaisuri Dunia Bawah sangat buruk, tidak ada ruang untuk diskusi, dan dia tidak perlu bersikap sopan padanya. Segera, dia mengangkat tangannya dan mendesak ki abadi. Napas langsung dikurung ke Permaisuri Dunia Bawah dan menariknya kembali dari udara seperti tangan besar. Permaisuri Dunia Bawah tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, seluruh orang jatuh langsung dari udara. Bang! Meskipun tanah awan lembut, itu tidak ringan. Dia sedikit berteriak kesakitan, bangkit dalam kebingungan, menunjuk Suyun Qi yang gemetar dan berkata, beraninya kau tidak menghormatiku. Cukup, kamu wanita picik. Suyun juga marah saat ini dan langsung meraung. Meskipun dia nyaris lolos dari kematian, sekarang waktunya tidak cukup. Dunia bawah pasti telah diserang oleh tentara abadi. Namun, satu-satunya wanita yang bisa menyelamatkan dunia bawah di depannya sangat putus asa. Pada saat ini, dia masih memikirkan kepentingannya sendiri. Apa yang bisa membuatnya tidak marah? Permaisuri Dunia Bawah tercengang oleh raungan Suyun. Dia menatapnya kosong dan melihat Suyun melangkah maju. Dia langsung meraih lengannya dan menyeretnya ke depan. Permaisuri kultivasi Dunia Bawah tidak lebih baik dari Suyun. Saat ini, tidak banyak ki abadi di tubuhnya. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Suyun? Seluruh pria diseret ke depan olehnya. Lepaskan aku, bajingan. Semakin kamu seperti ini, semakin sedikit aku akan membantu pedang Yuming. Aku ingin dunia bawah ditelan oleh negeri dongeng. Lepaskan aku. Permaisuri Dunia Bawah berteriak dan terus memukuli Suyun dengan ki peri kecil, tetapi Suyun mengabaikannya, dan mengabaikan serangan tanpa rasa sakit itu. Dia melompat ke udara. Permaisuri Dunia Bawah berteriak sebentar dan mendapati bahwa itu tidak berpengaruh sama sekali. Dia tahu bahwa Suyun bertekad untuk membawa dirinya kembali ke dunia bawah saat ini. Namun, dia tidak bisa mengambil Suyun. Dia tidak berdaya saat ini. Bocah bau. Permaisuri Dunia Bawah menatap Suyun, menggertakkan giginya dan berkata, sekarang biarkan kamu bangga. Ketika kamu kembali ke dunia bawah, aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Suyun tiba-tiba menoleh, menatapnya dan berkata dengan marah, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, percayalah padaku atau tidak. Apa yang kamu inginkan? Bunuh aku. Bagus, aku akan melihat apakah kamu memiliki keberanian. Permaisuri Dunia Bawah bersenandung dingin. Kamu. Apa, beraninya kamu? Juga, jika aku mati, kamu akan mendapat masalah. Karena itu, aku menyarankan kamu untuk jujur dan biarkan aku pergi dulu, kalau tidak kamu akan menderita. Melihat dia sepertinya telah memahami kelemahan Suyun, Permaisuri Dunia Bawah mengangkat nada suaranya lagi. Tanpa diduga, saat ini, Suyun benar-benar melepaskan tangannya, tetapi wajahnya juga menjadi aneh. Sepasang mata mulai melihat ke atas dan ke bawah pada Permaisuri kegelapan. Permaisuri Dunia Bawah gemetar, dan perasaan buruk menghantam hatinya. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu, jadi tidak ada yang bisa kulakukan untukmu. Suyun tiba-tiba tersenyum dan tampak seperti burung nasar yang sangat yin, tubuhmu juga sangat bagus. Karena kamu tidak ingin menyelamatkan dunia bawah, aku akan mati jika aku pergi. Kalau begitu, sebaiknya aku membawamu ke menyegarkan, bukankah itu juga sangat bagus? Apa yang ingin kamu lakukan? Suara Permaisuri Dunia Bawah bergetar dan menatap mata Suyun, penuh kepanikan. 1263. Melihat ekspresi Permaisuri Dunia Bawah, wajah Suyun menunjukkan semburan senyum aneh. Permaisuri, mungkin kamu tidak mengenal aku. Meskipun aku memiliki prestasi tinggi, aku sudah lama tidak berlatih. Alasan mengapa aku bisa memiliki kekuatan seperti itu dalam waktu yang singkat adalah bahwa aku telah berlatih keterampilan magis.
Apakah kamu tahu apa keterampilan ini? Permaisuri dunia bawah menjadi pucat, dan bibirnya bergetar dan berkata, keterampilan apa? Kultivasi ganda Jiutian Xuandi dari Dharma yang menggembirakan. Suyun mengatakan bahwa nama itu sepenuhnya dibuat olehnya. Jiutian Xuandi kultivasi ganda Dharma yang menggembirakan. Permaisuri dunia bawah mendengar suara itu, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, dan langkahnya mau tidak mau mundur beberapa langkah ke arahnya. Mendengar namanya, dia juga harus tahu skill aneh dan jahat apa ini. Melihat wajah aneh Suyun, dia menjadi semakin takut. Dia tidak tahu seberapa besar kekuatan Suyun. Selain itu, sekarang dia dalam kondisi yang buruk dan tidak di dunia bawah, bagaimana dia bisa berurusan dengan Suyun? Apakah kamu bermaksud dicemarkan oleh orang jahat ini hari ini? Permaisuri dunia bawah gemetar. Sebaiknya kamu tidak main-main, aku juga ratu dari dunia bawah, tapi bukan itu yang bisa kamu bayangkan. Aku menyarankan kamu untuk pergi dengan cepat, jika aku marah, aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Permaisuri dunia bawah memaksa dirinya untuk tenang. Ia menghela napas dan berusaha menenangkan suasana hatinya. Suaranya perlahan tenggelam. Tentu saja, aku tidak akan meragukan kemampuanmu. Kekuatanmu tidak kuat, tetapi kamu dapat menyelinap ke keluarga elang surgawi, menghancurkan altar dan merebut 9 manik-manik surgawi angin suci. Faktanya, ini bukan tentang dunia kultivasi, tetapi tentang cara dan kecerdasan. Ratuku, aku sangat mengagumimu. Bahkan jika kamu gagal dalam tindakan ini, aku percaya jika aku tidak menghentikannya, kamu kemungkinan besar akan berhasil, tetapi kamu menghadapiku sekarang. Aku percaya kamu dan aku bertatap muka. Segala cara yang kamu gunakan tidak akan berdaya di bawah kekuatan mutlakku. Suyun menatap mata permaisuri dunia bawah yang seperti bintang dan berkata sambil tersenyum. Dia bisa melihat ketakutan yang membayang di mata permaisuri dunia bawah. Kamu keparat. Dia menggertakkan giginya dan meledak menjadi marah, tapi dia tidak bisa mengambil Suyun. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tangannya dengan erat memegangi dadanya yang renyah tiba-tiba terangkat dan mengenai Suyun. Dia melihat sejumlah besar benang sutra ungu berkelap-kelip terlempar di telapak tangannya. Benang sutra ini dengan cepat menyebar saat menyentuh Suyun. Setelah menarik napas, orang-orang bahkan tidak bereaksi. Suyun terjerat oleh benang sutra dan tidak bisa melepaskannya. Dia diikat di sekujur tubuhnya. Melihat Suyun diikat, wajah pucat ratu dunia bawah dan tubuh gemetar langsung menjadi tenang, dan warna ketakutan di wajahnya menghilang tanpa jejak. Orang-orang tampaknya telah mengubah wajah mereka. Dia memandang Suyun dengan senyum menghina, matanya penuh provokasi dan kebanggaan, dan berkata dengan ringan, sutra yang dimuntahkan oleh laba-laba emas ungu adalah sutra terkuat di dunia bawah. Tidak ada yang bisa menyingkirkan benang sutranya. Nak, meskipun kamu lebih kuat dariku, ikmu jelas tidak cukup. Apa artinya lemah di bawah kekuatan absolutmu? Tidakkah kamu jatuh ke tanganku? Suyun berjuang beberapa kali dan tidak mematahkan sutra laba-laba. Melihat permaisuri dunia bawah, dia berkata sambil tersenyum, begitu. Kamu sangat takut dan tidak berdaya sebelumnya. Kamu hanya berpura-pura. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan aku untuk meluncurkan serangan diam-diam. Ratu dunia bawah memang ratu dunia bawah. Sepertinya aku ingin melihatnya secara berbeda. Lihat, kurasa kamu tidak bisa melihatnya. Permaisuri dunia bawah berkata dengan dingin, bahkan semut mau berani memiliki keserakahan untukku. Lihat, aku menggali matamu dulu, lalu menghancurkan hatimu, menghancurkan tubuhmu, memenjarakan jiwamu, dan menyiksa perlahan. Aku mau kamu untuk hidup dan mati. Setelah itu, permaisuri dunia bawah akan segera dimulai. Dia mengumpulkan sedikit napas dan menusuk mata Suyun tanpa ragu-ragu. Ini tanpa ampun. Tetapi, saat jari-jarinya masih melayang di udara, sebuah tangan yang kuat tiba-tiba terulur dan merayu pergelangan tangannya. Pop! Sebuah suara datang dari pergelangan tangan. Permaisuri dunia bawah tercengang dan melihatnya, tetapi dia melihat bahwa tangan itu direntangkan oleh Suyun, yang diikat. Dia melihat lagi dan menemukan bahwa Suyun telah melepaskan diri dari sutra laba-laba emas ungu, dan tidak ada keterikatan di sekujur tubuhnya. Bagaimana mungkin, permaisuri dunia bawah kehilangan penglihatannya, tetapi tepat ketika Suyun mendekat, dia merasakan lingkaran nafas yang indah melayang di sekitar Suyun. Napas ini tidak abadi, tetapi kekuatan ilahi. Tidak heran sutra laba-laba emas ungu terbuat dari kristal gas abadi. Kekuatan ilahi kamu dapat melahap gas abadi, sehingga kamu dapat segera runtuh. Permaisuri dunia bawah tiba-tiba menyadari, tapi sudah terlambat sekarang. Suyun tidak berniat memberinya kesempatan lagi. Dia menariknya ke atas dan menekannya ke tanah. Kekuatan sucinya menutupinya dengan gila. Dalam sekejap mata, roh abadi permaisuri dunia bawah telah habis, dan kekuatan manusianya tidak banyak. Itu sulit untuk berdiri. Memikirkan kata-kata kejam wanita tadi, hati Suyun marah. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk wajah permaisuri dunia bawah yang putih dan tanpa cacat. Dia berkata, Yin, kamu sangat pandai berakting, tapi aku tetap mengatakan itu. Caramu tidak bisa mengalahkan kekuatanku. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kau lepaskan aku. Ratu Hades mengatupkan giginya, apakah menurutmu masih menarik untuk mengucapkan kata-kata membosankan seperti itu? Suyun bersenandung, meraih pakaian ratu dunia bawah yang dekat dengan tubuhnya yang halus, dan berkata, jika kamu dengan patuh mengikuti aku kembali ke dunia bawah, begitu banyak hal tidak akan terjadi. Sebenarnya, itu bukan alasanmu mengapa kita melakukan ini, bukan?
Jika kamu tidak menyentuhku, aku berjanji untuk pergi ke dunia bawah bersamamu. Permaisuri dunia bawah buru-buru mengatakan itu. Dia ingin berjuang, tapi dia tidak bisa menyingkirkan Su Yun yang seperti gunung baru sekarang. Su Yun menatapnya. Wajah mereka sangat dekat. Sepertinya mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Segera, Su Yun memindahkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Tapi tidak, aku melakukan ini padamu. Kamu terpaksa berjanji padaku. Dikatakan bahwa kamu dapat mengontrol hewan di dunia bawah. Jika aku membawamu kembali ke dunia bawah dan memasuki dunia bawah seperti ini, apakah kamu tidak mengendalikan binatang hantu itu dan langsung mencabik-cabikku? Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat kepala Su Yun bergetar seperti mainan, permaisuri dunia bawah mengatupkan giginya dan berkata, kamu harus menemukan alasan yang tepat untuk meyakinkanku. Tentu saja, yang paling penting adalah kamu dapat memastikan bahwa aku dapat berada dalam situasi yang aman setelah kamu kembali ke dunia bawah bersama aku, dan kamu dapat dengan patuh membantu pedang Yuming untuk mengusir tentara abadi. Jika aku bisa melakukan 2 poin ini, aku berjanji tidak akan menyentuh satu jari pun lagi. Bagaimana menurutmu? Su Yun tersenyum. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan permaisuri dunia bawah, Su Yun masih bisa merasakan beberapa temperamen wanita itu. Wanita itu tak terduga dan kejam. Kalau tidak, beraninya dia pergi ke Elang keluarga untuk mendapatkan sesuatu dengan budidaya ini. Dan itu masih 9 manik-manik angin suci. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang-orang dari keluarga Elang tidak menyadarinya. Apakah kemampuan ini generasi umum? Kamu harus berhati-hati ketika berhadapan dengan wanita seperti itu, kalau tidak, kamu akan menderita kerugian besar kapan saja, yang buruk, atau bahkan mati. Aku pikir kamu telah melakukan ini sejak awal, bukan? Kamu ingin menyentuh aku, tetapi kamu ingin mengancam aku. Ratu dunia bawah bersenandung, apakah kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu? Su Yun tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan suara rendah. Ratu Hades tidak berbicara. Melihat ini, Su Yun langsung mencibir dan langsung meraih tangan besar di dada permaisuri dunia bawah yang tinggi dan lembut. Telapak tangan tertutup, sentuhan lembut dan etsa tulang langsung ditransmisikan ke seluruh bagian tubuhnya melalui telapak tangan. Permaisuri dunia bawah gemetar, matanya besar, dan wajah kecil yang tampak sedikit merah karena marah telah tidak ada warna darah untuk sesaat. Kali ini tidak seperti berpura-pura. Dia menatap Su Yun dengan kosong, seolah-olah dia kehilangan akal. Su Yun penasaran. Meskipun sebagian besar praktisi, baik pria maupun wanita, konservatif, Ratu Dunia Bawah tampaknya bereaksi berlebihan. Dia meraihnya kapan saja, mengambil tangannya kembali dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin melanjutkan? Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini. Aku akan membiarkan kamu melihat apakah yang baru saja aku katakan itu benar. Apakah itu untuk mengancam kamu atau untuk menjadi bahagia? Setelah mengatakan itu, Su Yun pura-pura mengambil tindakan lebih lanjut. Namun, ketika dia hendak mengangkat tangannya, Ratu Hades mulai berbicara lagi. Pada saat ini, suaranya sangat dingin dan tidak berperasaan, seolah-olah dia telah meninggalkannya. Perasaan apapun, hanya menyisakan jiwa yang kering, aku dapat membuat kutukan darah pada kamu, kembali ke dunia bawah bersamamu, membantu melawan pedang dunia bawah, dan tidak pernah menyakitimu. Jangan sentuh aku. Dari permaisuri dunia bawah. Meskipun permaisuri dunia bawah memiliki cara yang tak ada habisnya, dan melanggar janjinya seperti makanan biasa, dia tampaknya telah berubah setelah menyentuhnya barusan. Dia menatap mata permaisuri dunia bawah dan menemukan bahwa wanita itu tidak takut pada dirinya sendiri. Tidak hanya itu, matanya tampak tidak berkilau dan tidak peduli dengan semuanya, apa kutukan darah. Su Yun bertanya dengan suara rendah, aku bisa membuat kutukan darah dengan jiwa dan daging di depanmu. Permaisuri dunia bawah berkata dengan dingin. Su Yun berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Kalau begitu, itu dia. Lalu dia berdiri dari Ratu Hades. Permaisuri dunia bawah berbaring datar di tanah awan sejenak. Suan Er bangkit, menahan langkah, kutukan darah, dan mulai menggambar langkah demi langkah. 1264. Permaisuri dunia bawah dengan jujur membuat kutukan darah. Kutukan darah adalah sumpah substantif yang dibuat melalui perantara jiwa dan daging. Ini bukan sumpah lisan, tetapi cara yang biasa digunakan oleh orang-orang abadi. Setelah kutukan darah ditetapkan, itu tidak boleh melanggar isi sumpah kutukan darah. Jika tidak, kutukan darah akan segera menyerang, menakuti pengumpat, menghancurkan tubuh dan menghilang selamanya. Mudah, seorang kultivasi tidak akan pernah membuat sumpah seperti itu, karena sumpah ini hanya dapat dibentuk jika ia mengambil 10% dari yuan hidupnya sebagai modal. Melihat Ratu Dunia Bawah bersumpah, Su Yun tahu bahwa dia tidak bermain trik kali ini. Mungkin dia tidak berani. Tindakan Su Yun sepertinya tidak bercanda dengannya. Permaisuri dunia bawah jujur dan patuh, yang membuat Su Yun sangat santai. Mereka meninggalkan dunia peri dan langsung menuju dunia iblis yang sebenarnya. Meskipun ada banyak makhluk abadi yang berjaga di pintu masuk dan keluar dunia iblis nyata, kekuatan makhluk abadi ini tidak kuat. Sangat mudah untuk melewati masa lalu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Su Yun melintasi gerbang dan menuju Sungai Styx. Tetapi, saat mereka mendekati Sungai Styx, mereka melihat semakin banyak makhluk abadi di jalan. Yang abadi tersebar dan terbang ke depan, satu persatu ditutupi dengan tas luar angkasa. Tampaknya mereka adalah makhluk abadi yang mengangkut material. Su Yun mengerutkan kening dan merasa sangat buruk. Begitu banyak makhluk abadi bergegas maju. Mungkinkah tentara surgawi mulai menyerang? Dia melihat sekeliling, mengarahkan pandangannya pada yang abadi, dan langsung mengulurkan tangannya untuk menggenggamnya.
Kekuatan abadi penuh tampaknya bergegas menuju abadi seperti gelombang yang kuat. Yang abadi tertangkap basah dan langsung diserang oleh kekuatan abadi. Sebelum orang bereaksi, dia ditangkap oleh Suyun. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Melihat Suyun kuat dan tidak bisa menahan, yang abadi segera gemetar dan bertanya. Namun, Suyun tidak menjawabnya sama sekali. Dia langsung menekan kepalanya dan menatap langsung ke matanya. Da Linglong mendesaknya. Dalam sekejap, yang abadi bergetar seperti listrik. Setelah sekitar 5 napas, Suyun menutup matanya, dan yang abadi melunak, seolah-olah dalam keadaan koma. Membaca pikiran yang bagus. Permaisuri dunia bawah diam-diam melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Suyun tidak memperhatikan permaisuri dunia bawah. Saat ini, dia penuh dengan filter dan terpana dengan apa yang dia baca. Tentara Xianting memang mulai menyerang dunia bawah, dan dunia bawah serta dunia iblis sejati memang bertahan. Namun, kekuatan yang diluncurkan oleh dunia abadi kali ini lebih kuat dari sebelumnya, jumlah orang lebih banyak dari sebelumnya, jumlah ahli lebih dari sebelumnya, dan ada banyak mekanisme, alat sulap, dan batas susunan yang digunakan dalam serangan itu. Sebagian besar disediakan oleh Xianting. Dapat dikatakan bahwa Xianting telah membayar cukup uang untuk memusnahkan orang-orang dunia bawah kali ini. Dalam menghadapi serangan yang begitu sengit, dua dunia neraka dan iblis tidak akan pernah bisa bersaing secara positif. Oleh karena itu, dunia bawah menutup semua titik transmisi ke dunia bawah lebih awal, dan bersikeras untuk mempertahankannya dengan gerbang dunia bawah sebagai penghalang. Orang-orang Xianting mengetahui bahwa semua kekuatan baru iblis bawah dari Sekte Pedang Yuming menyuntikkan semua kekuatan mereka ke gerbang bawah untuk memperkuat gerbang bawah dan berniat untuk menunda waktu. Meskipun mereka tidak tahu waktu tunda apa yang bisa menang bagi mereka, yang bisa kita ketahui adalah bahwa tidak ada seorang pun di dunia iblis bawah yang bisa bertarung langsung dengan pasukan abadi. Setelah gerbang bawah rusak, semua orang di dunia iblis bawah akan kelelahan, membunuh mereka tidak berbeda dengan membunuh orang yang tidak bersenjata. Gerbang dunia bawah diberkati oleh orang-orang dari dua dunia. Itu harus sangat kuat, tentara dunia peri tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Tanpa diduga, pengadilan abadi memiliki sarana yang sangat baik, dan ada keterampilan anti-dewa. Wakil Presiden Pengadilan Abadi secara pribadi datang ke depan gerbang dunia bawah dan menggunakan gulungan yang diturunkan oleh para dewa dan manusia kuno untuk secara paksa membalikkan gerbang dunia bawah yang tidak dapat dipecahkan ke keadaan sebelum gerbang akhirat diberkati dan diperbaiki. Dengan cara ini, dunia bawah bahkan kehilangan penghalang terakhir, yang bisa dikatakan dalam bahaya. Suyun tidak percaya apa yang dia baca dari ingatan abadi. Perlu dicatat bahwa keajaiban pembalikan waktu tidak dilakukan sesuka hati. Semakin kuat, semakin sulit untuk membalikkannya, terutama keberadaan yang mengandung energi kuat. Jika itu adalah rumput, sangat mudah untuk membalikkannya sebelum berkecambah, tetapi jika itu adalah kekuatan kultivasi yang besar, tidak mungkin bagi para dewa untuk membalikkannya ke masa kanak-kanak. Gerbang bawah mengumpulkan berkah dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis bawah. Energinya bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang abadi yang menguasai peri waktu, ruang dan waktu, bahkan dengan hidupnya sendiri sebagai media, tidak akan pernah bisa menggunakan sihir mundur ini, tetapi wakil presiden melakukannya. Tepatnya, gulungan yang dibuat oleh dewa kuno di tangannya melakukannya. Iblis tidak menyangka bahwa ada hal yang mengerikan di istana peri. Hal semacam ini seharusnya tidak muncul di medan perang ini. Itu dapat dengan mudah menghancurkan ahli langit manapun. Suyun tidak mengerti mengapa wakil presiden tidak menggunakan gulungan yang mengerikan untuk berurusan dengan pedang Yuming. Dengan cara ini, pedang Yuming akan dihapuskan dan dunia bawah akan berakhir. Meskipun efeknya lebih baik sekarang, aku khawatir dunia bawah akan jatuh jika dia menggunakannya sebelumnya. Dia sangat cemas sehingga dia bergegas ke gerbang dunia bawah bersama permaisuri dunia bawah. Apa yang terjadi dengan pria ini? Setelah membaca pikirannya, pria Xianting tampaknya telah berubah. Rahasia apa yang dia lihat? Permaisuri dunia bawah melihat bahwa Suyun sangat cemas dan bingung. Dia ingin bertanya, tetapi tidak nyaman untuk berbicara. Namun, ada semakin banyak orang di negeri dongeng ketika mereka dekat dengan gerbang bawah. Setelah mereka hanya 10.000 mil jauhnya dari gerbang bawah, ki abadi yang kuat telah sepenuhnya menghilangkan ki jahat kecil di sini. Di mata Suyun, ada banyak orang di negeri dongeng. Mereka berkumpul dengan tidak teratur di depan gerbang neraka yang besar, memegang senjata dan senjata sihir, dan menatap gerbang dengan serius. Di gerbang neraka depan, ada rekaman demi rekaman suara, bang-bang. Kamu dapat melihat bahwa ada sejumlah besar ledakan gas abadi streamer berwarna-warni di gerbang bawah, dan seluruh gerbang bawah besar sekarang terfragmentasi dan runtuh, dengan sejumlah besar retakan di seluruh gerbang bawah. Suyun menatap celah itu dan menemukan bahwa dari waktu ke waktu, ada ki gelap yang datang dari celah itu, seperti orang-orang di dunia bawah di ujung pintu yang lain. Permukaan gerbang neraka memancarkan cahaya abu-abu. Jelas, orang-orang di gerbang neraka belum menyerah dan berniat untuk menyuntikkan kekuatan ke gerbang neraka untuk mempertahankan gerbang neraka dan melawan tentara abadi, tetapi kekuatan ini sangat lemah. Di hadapan pasukan abadi yang besar dan agung, kekuatan iblis neraka tidak sebaik orang tua di usia tua mereka. Aku tidak menyangka begitu banyak orang dari pasukan surgawi. Sepertinya mereka akan benar-benar menghancurkan dunia bawah. Permaisuri dunia bawah melirik tentara di depannya, dan wajahnya yang dingin berangsur-angsur tenggelam.
Jika dia memiliki perlawanan dan ketidakpuasan dengan Su Yun sebelumnya, itu sedikit banyak berkurang sekarang, karena apa yang dikatakan Su Yun tidak salah. Dunia bawah dalam bahaya dan situasinya sangat serius. Hei, dari Sekte Abadi mana kalian berdua? Di mana Sekte Abadi? Saat itu, sekelompok pasukan surgawi tiba-tiba terbang dan mengepung mereka. Dengar, kalian berdua licik. Apakah kalian mata-mata yang dikirim oleh dunia iblis gelap? Beraninya kau datang ke sini. Bodoh sekali, ambil semuanya. Ya. Tunggu. Ada apa, tuanku? Pria itu mengambilnya kembali dan memberikannya kepada orang dewasa di atas. Wanita itu tetap tinggal, aku menginterogasinya sendiri. Intuisi aku memberitahu aku bahwa kedua orang ini ditetapkan sebagai mata-mata. Yang mulia bijaksana. Yang mulia telah bekerja keras. Orang-orang negeri dongeng ini dengan cepat mengangguk dan membungkuk kepada pria dengan tanda bermata ungu di pinggangnya, terlihat sangat hormat. Permaisuri dunia bawah sangat marah mendengar suara itu, tetapi dia tidak menunjukkan terlalu jelas, tetapi bersenandung dengan dingin dan berkata, sekelompok hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, apakah kamu tahu siapa aku? Siapa? Orang-orang ini tercengang dan menatap permaisuri dunia bawah. Permaisuri dunia bawah melihat ini dan tidak menyembunyikannya. Dia ingin berbicara, tetapi sebelum dia berbicara, pedang tajam tiba-tiba menyapu dari samping dan memotong makhluk abadi ini dalam sekejap. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin abadi langsung menghilang dan mati sepenuhnya. Permaisuri dunia bawah tercengang, menoleh dan melihat, tetapi melihat Su Yun menyingkirkan formula pedang, berhenti bernapas, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu bicarakan omong kosong dengan orang-orang negeri dongeng ini? Apakah kamu pikir mereka akan membeli akunmu? Injaklah, segera kembali ke dunia bawah. Waktu hampir habis. Setelah itu, Su Yun mengambil permaisuri dunia bawah dan terbang ke depan. Permaisuri dunia bawah tercengang, kemudian dia meronta dan akhirnya melepaskan diri dari tangan Su Yun. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Sekarang ada orang-orang dari dunia bawah di luar dunia bawah. Apakah kamu pikir kita bisa memasuki dunia bawah melalui dunia bawah? Su Yun berhenti berbicara. Untuk melawan tentara abadi, dunia bawah telah menutup semua saluran menuju dunia bawah. Dunia bawah tidak memiliki banyak kekuatan untuk menjaga semua saluran, tetapi ini juga menjadi masalah bagi Su Yun, karena tidak ada cara untuk masuk dan keluar dari dunia bawah kecuali gerbang dunia bawah. Memikirkannya masih belum jalan. Permaisuri dunia bawah juga menutup matanya dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dong. 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 Pintu di kejauhan masih membuat suara. Retakan gerbang bawah semakin besar. Tentara surgawi mulai mendesak menuju gerbang neraka. Tampaknya begitu gerbang neraka dibuka, mereka akan menyerbu masuk. Sudah terlambat. Su Yun menatap gerbang dan tiba-tiba sebuah ide berani keluar dari hatinya. Permaisuri dunia bawah harus dikirim. Begitu dia masuk, dia bisa melawan pasukan surgawi. Jika dia tidak bisa masuk, semuanya akan sia-sia. Ratu. Tiba-tiba, Su Yun berbalik dan menatap permaisuri dunia bawah. Ekspresinya sangat terfokus, dan ada ketabahan di antara alis pedang. Entah bagaimana, permaisuri dunia bawah merasa bahwa Su Yun saat ini membuatnya merasa seperti bertemu untuk pertama kalinya. Apa? Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Aku membantumu memasuki dunia bawah. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membantu melawan pedang dunia bawah dan mengusir pasukan abadi, oke? Dia bergumam. Lihat teliti. 1265. Melihat penampilan serius Su Yun, permaisuri Ming bingung. Bantu aku, apa yang akan kamu lakukan? Su Yun menoleh, melihat tentara surgawi yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, dan berkata dengan suara rendah, aku akan menyerang tentara surgawi nanti untuk menarik perhatian mereka. Kamu mengambil kesempatan untuk memasuki dunia bawah, kamu tahu. Kamu mau mati. Permaisuri dunia bawah menunjukkan ekspresi terkejut. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Su Yun. Dengan dia sendiri, bisakah dia mentransfer serangan begitu banyak orang di dunia peri? Apakah dia pikir dia adalah Tuhan? Aku harus mengakui bahwa orang ini sangat kuat, tetapi apakah dia mengerti apa yang dia lakukan? Permaisuri dunia bawah tahu bahwa iblis dunia bawah telah membentuk aliansi. Sebagai Raja Iblis dari dunia iblis yang sebenarnya, Su Yun membantu dunia bawah untuk menyelamatkan dunia iblis. Itu masuk akal, tetapi tidak perlu mengambil nyawanya untuk ini, kan? Waktu hampir habis. Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Pada saat ini, Su Yun tiba-tiba minum. Permaisuri dunia bawah sedikit tercengang, membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada banyak waktu saat ini. Dia melihat Su Yun langsung mencabut pedang 2 bulanan itu, mundur beberapa langkah dan berteriak, kamu mulai dari sisi kanan dan berputar, dan aku akan menarik perhatian mereka ke sini. Cepatlah. Kamu. Ayo. Su Yun berteriak, tanpa ragu-ragu, dan langsung mendesak kekuatan santo iblis dan jiwa iblis. Dalam sekejap, sihir ki yang melonjak meletus dari tubuhnya, dan kekuatannya melonjak dalam sekejap. Kultivasinya melonjak seperti langit yang terbang. Dalam sekejap mata, manusia telah mencapai kondisi puncak Dewa Lingxuan. Apa yang sedang terjadi? Permaisuri dunia bawah tercengang. Perubahan Su Yun tidak dapat dipercaya, tetapi napasnya seperti jarum baja, yang merangsang para ahli di pasukan abadi.
Dan Neng. Wakil Presiden Xianting mengerutkan kening dan memandang Suyun, tetapi dia melihat bahwa sihir Qi melonjak ke langit dan menghitamkan seluruh langit, seperti akhir dunia. Penglihatan Wakil Presiden sangat buruk. Dalam kegelapan, dia telah mengunci sosok yang dikenalnya. Iblis sejati. Dia ingat pria ini, pria yang memiliki beberapa gerakan bersamanya. Ambil orang itu. Pada saat ini, ahli tentara abadi di dekatnya berteriak. Hati-hati, dia memiliki kultivasi yang kuat. Kamu bukan lawan, kirim lebih banyak orang. Wakil Presiden tenggelam. Ya. Para ahli di negeri dongeng menjawab dengan tinju. Tetapi pada saat ini, gas ajaib yang kuat di kejauhan tiba-tiba terbang ke sini. Aku melihat bahwa sosok dalam gas sihir gelap itu seperti panah yang ditembakkan. Itu bergegas langsung ke sini. Melihat arah kemajuannya, itu adalah Wakil Presiden. Wakil Presiden menggunakan gulungan yang mengerikan ke gerbang dunia bawah sebelumnya, dan kekuatan gerbang dunia bawah tiba-tiba berkurang. Dengan cara ini, pasukan abadi memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya, dan dunia bawah akan jatuh ke dalam situasi pasif seperti itu. Namun, justru karena gulungan itu terlalu kuat sehingga Wakil Presiden sendiri mengkonsumsi banyak Qi abadi. Gulungan itu diganti, yang hampir bisa dikatakan sebagai kekuatan seluruh iblis, jika bukan karena Wakil Presiden dan orang lain, tidak mungkin meluncurkan demarkasi perbatasan seperti itu. Meskipun batas meletakkan dasar untuk kemenangan perang, Wakil Presiden sendiri juga kehilangan 80% dari kekuatan tempurnya saat ini. Dia membutuhkan periode waktu untuk memulihkan diri, jika tidak, dia tidak dapat pulih sama sekali. Suyun mendesak kekuatan santo iblis dan jiwa iblis, dan keempat makhluk abadi gemetar ketakutan. Dia membawa pedang bulan ganda, seperti dewa pembunuhan, dan membantai sepanjang jalan. Mereka yang mencoba menghentikannya dipotong-potong oleh pedangnya. Saat ini, kekuatan Suyun telah mencapai puncak keabadian. Ditambah dengan peningkatan pedang 2 bulanan yang mengerikan, sangat sulit bahkan keberadaan puncak Dewa Lingsuan yang sama untuk berdiri di depannya dan menerima pukulannya. Bahkan Dewa Lingsuan puncak tidak tahan. Bagaimana mungkin orang-orang yang baru saja memasuki ranah Dewa Lingsuan dan bahkan tidak memiliki kekuatan Dewa Lingsuan menjadi Suyun tingkat rendah? Dia sekuat tombak di sepanjang jalan. Para prajurit di dunia peri mengubah kuda mereka, menakutkan dan menakutkan. Permaisuri dunia bawah di kejauhan tercengang dan terkejut. Saat ini, kekuatan Suyun berkali-kali lebih kuat daripada di luar keluarga Lang. Namun, ini saja tidak cukup. Kita perlu tahu bahwa Suyun menghadapi pasukan surgawi yang besar, yang lebih dari cukup untuk membasmi beberapa keluarga Lang. Yang harus dilakukan Suyun adalah menarik daya tembak tentara, daripada terburu-buru masuk dan membunuh beberapa kucing dan anjing. Jika dia melakukannya, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Dia menoleh dan melihat gerbang dunia bawah di kejauhan. Masih ada banyak orang negeri dongeng di sana, dan gerbang dunia bawah masih mengalami banyak serangan. Untuk menarik pasukan surgawi pergi. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa mengendalikan begitu banyak orang sendirian? Permaisuri dunia bawah mendengus, dan nada suaranya agak menghina. Ini bukan meremehkan kekuatan Suyun, tetapi untuk IQ Suyun sendiri. Bukankah ini hanya mencari kematian? Meskipun dia tidak mengenal Suyun dengan baik, dia merasa Suyun sangat impulsif. Namun, saat itu, tiba-tiba ada keributan dari pasukan surgawi di sana, dan kemudian seluruh pasukan surgawi tiba-tiba mendidih. Permaisuri dunia bawah tercengang dan melihat ke sana. Namun, dia melihat bahwa sebagian besar pasukan surgawi bergegas menuju posisi Suyun seperti balok besi yang ditarik oleh magnet. Namun, dia melihat bahwa Suyun dekat dengan posisi wakil presiden. Di samping Suyun, ada sejumlah besar benda langit yang dicincang. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat seseorang, ketika dia mendekatinya, dia dipotong di bawah pedang. Tidak ada kecelakaan. Pada saat ini, dia tidak bisa menolak sama sekali. Itu adalah pria iblis dengan kulit pucat. Pada saat ini, untuk beberapa alasan, semburan cahaya merah meledak di seluruh tubuhnya. Ketika dia dekat dengannya, dia bisa merasakan suhu yang dilepaskan dari tubuhnya. Dia berjuang dengan berani dan nyenyak, seolah-olah dia tak kenal lelah, seolah-olah napasnya tidak ada habisnya. Sebelum mantra dari sekelilingnya mendekat, dia menghilang tanpa jejak, dan pedang yang dia lempar akan selalu mengambil makhluk hidup. Para abadi yang mengepungnya sudah ketakutan. Mereka semua ketakutan. Keberadaan mengerikan apa ini? Sangat kuat untuk sendirian. Bagaimana ini bisa terjadi? Permaisuri dunia bawah menatap pemandangan ini. Dia sekarang mengerti niat Suyun. Harus dikatakan bahwa niat Suyun terlalu berani dan mengerikan. Dia tiba-tiba mengambil keuntungan dari bau mulut setelah wakil presiden mendesaknya untuk menggunakan mantra yang kuat dan dengan gegabah membunuh wakil presiden. Hal semacam ini, bahkan jika dikatakan, tidak ada yang mempercayainya, tetapi kekuatan Suyun saat ini sangat kuat jika dia membunuhnya dengan paksa. Hal semacam ini sangat mungkin. Lagi pula, wakil presiden saat ini belum berhasil dipulihkan. Dia tertegun untuk waktu yang lama dan akhirnya pulih. Melihat Suyun yang masih bertarung di kerumunan, dia tiba-tiba gemetar. Meskipun pria ini penuh kebencian dan pantas mati, dia sangat putus asa saat ini, tetapi dia juga berpikir sejenak untuk Ratu Dunia Bawah dan Dunia Iblis, mengambil napas, berbalik langsung dan bergegas ke pintu dunia bawah. Nyawa wakil presiden terancam. Bagaimana pasukan surgawi itu bisa memperhatikan dunia bawah? Jika wakil presiden dipenggal, tidak ada dunia bawah yang bisa menebus dosa-dosa mereka.
Meskipun dunia iblis bawah akan dihancurkan, jika sesuatu terjadi pada wakil presiden, itu akan berdampak besar. Xianting tidak akan pernah mengorbankan wakil presiden karena dunia iblis bawah. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Semua orang membuka penghalang, menjaga penghalang dengan napas mereka sendiri dan menghentikan serangan orang ini. Penjaga terlarang, bunuh orang ini, bunuh orang ini. Kamu tidak bisa sedikit lunak. Raungan keras datang dari kejauhan. Melihat bahwa Xianwu, pemimpin pasukan surgawi, bergegas ke sini dengan sekelompok ahli yang kuat. Jangan sakiti presiden, potong. Seorang ahli Xianting bergegas langsung ke Suyun. Tubuhnya meledak menjadi cahaya warna-warni dan berubah menjadi segel reinkarnasi. Dia menyelubungi Suyun di masa lalu, seolah-olah memilihnya ke dalam segel reinkarnasi. Namun, Suyun mengabaikan segel dan bergegas maju. Ketika segel reinkarnasi mendekat, kekuatan sucinya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Segel reinkarnasi yang tampaknya indah dibubarkan secara paksa oleh kekuatan suci. Apa? Pakar pengadilan abadi tercengang, dan Suyun memanfaatkannya. Dia memotong dan mengaum dengan pedang. Tekanan pedang yang kuat sepertinya menerbangkan langit. Yang abadi kembali ke akal sehatnya dan mendesakinya untuk melawan, tetapi napas yang dia desak seperti pasta kertas di depan pedang 2 bulanan. Bila pedang jatuh, dan orang-orang mati langsung seperti bunga layu. Orang-orang abadi di sekitar tampak kusam. Di kejauhan, wakil presiden juga menatap. Pedang yang mengerikan. Kekuatan orang ini telah meningkat banyak dibandingkan dengan terakhir kali kita bertemu. Wakil presiden bergumam. Xianwu melewati Suyun, terbang, memeluk wakil presiden dan berkata, "Tuan, kamu baru saja menggunakan keterampilan ilahi, dan napas kamu belum pulih. Kamu sebaiknya kembali ke Xianting dan beristirahat sebentar, dan hal-hal di sini akan dilakukan oleh bawahanmu. Serahkan padamu. Bisakah kamu menangani iblis api?" Meskipun pedang Yuming terluka dan kultivasinya mundur, dia masih sangat kuat. Pedang Yuming dapat langsung menyeretmu ke kematian. Bisakah kamu menghadapinya? Dunia bawah harus diletakkan, dan iblis dunia bawah harus tunduk pada pengadilan abadi. Jika tidak ada hasil hari ini, kamu dan aku tidak dapat menjelaskan kepada presiden. Wakil presiden berkata dengan suara yang dalam. Xianwu menunduk dan buru-buru berkata, "Ya. Jangan khawatir tentang dia. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena dia telah meningkatkan kultivasinya dengan sihir. Itu tidak akan bertahan lama. Ada begitu banyak dari kita, bisakah dia membuat masalah sendirian? Kamu hanya perlu mempesona dia dan menjebaknya. Setelah beberapa saat, segera setelah waktu sihirnya datang dan kultivasinya kembali, kamu dapat dengan mudah membunuhnya. Yang harus kamu lakukan bukanlah mengirim seseorang untuk mati, tetapi membiarkan mereka turun ke pesona dan mencegahnya melarikan diri. Dia adalah iblis dari dunia iblis yang sebenarnya. Itu akan menjadi pujian jika dia bisa membunuhnya. Itu juga akan membantu kita menghancurkan dunia bawah dan dunia iblis." Xianwu mendengar suara itu dan segera memeluk tinjunya, "Bawahan aku mengerti. Bawahan aku akan segera melakukannya." 1266. Perang di luar gerbang neraka sedang berlangsung. Intervensi Suyun memaksa banyak ahli yang menyerang gerbang neraka di garis depan untuk kembali. Serangan di gerbang neraka segera sangat berkurang dan tekanannya menurun. Orang-orang di gerbang neraka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pedang Yuming di balik pintu melihat bahwa nafas yang diberikan oleh orang-orang menuju pintu neraka belum diimbangi oleh serangan dari luar. Segera, dia mengerutkan kening, berjalan menuju pintu neraka dan bertanya. "Laporkan kembali kepada Yang Mulia." Tampaknya orang-orang Xianting telah berhenti menyerang. Seorang jenderal gelap berjalan cepat dan berkata dengan kepalan tangan. "Menghentikan serangan." Pedang Yuming menunjukkan keraguan, gerbang neraka sudah runtuh. Pada kecepatan ini, orang-orang di dunia peri dapat mendobrak gerbang neraka dalam sehari dan langsung masuk. Mengapa berhenti saat ini? Ini. Mungkin mereka akan menggunakan cara aneh lagi. Pada saat ini, apakah mereka perlu menggunakan cara lain? Jika kita terus menyerang, kita tidak bisa menahannya. Mo Zihua datang dan berkata, "Tuan, mungkin mereka dalam masalah." Pedang Yuming mendengar suara itu dan sedikit mengernyit, tapi dia tidak berbicara. Orang-orang di dunia bawah tidak tahu mengapa. Mereka penuh dengan keputusasaan saat ini, karena bahkan pedang dunia bawah pun tidak tahu. Orang-orang ini menyuntikkan semua kekuatan mereka ke gerbang dunia bawah, tetapi wakil presiden menggunakan metode aneh untuk mengembalikan gerbang dunia bawah yang tidak bisa dipecahkan ke keadaan sebelum rusak. Jika gerbang dunia bawah rusak, orang-orang ini bahkan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, akan dibantai oleh orang-orang Xianting. Apa yang harus aku lakukan? Orang-orang di dunia bawah tampak pucat dan bingung. Mereka tidak menyangka bahwa suatu hari, penghalang terakhir dari dunia bawah akan hancur seperti ini. Apakah dunia bawah akan berakhir seperti ini? Tidak peduli apa yang direncanakan orang negeri dongeng, setidaknya gerbang neraka tidak bisa dihancurkan. Karena serangan mereka berkurang, kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengisi ulang energi gerbang neraka. Dengan cara ini, kita bisa memenangkan lebih banyak waktu. Kita tidak bisa. Saat mereka bingung dan ketakutan, sebuah suara datang dari belakang kerumunan. Semua orang pergi dengan gengsi, tetapi mereka melihat tim iblis dengan napas hitam datang ke sini. Pemimpinnya adalah pemimpin sekte iblis yang sebenarnya. Itu dari klan iblis asli. Iblis-iblis ini tidak berguna. Kekuatan mereka benar-benar lemah. Berapa banyak energi yang mereka suntikkan ke gerbang neraka? Baru saja habis. Tidak mungkin.
Dunia iblis nyata ditindas oleh dunia peri. Pencapaian kultivasi orang-orang iblis ditekan ke tingkat yang sangat rendah oleh para dewa, dan sumber daya dunia iblis nyata dirampok. Orang-orang iblis dapat kultivasi, dan kekuatan lemah mereka bukanlah niat mereka. Oh, mereka hanya mengandalkan lubang hidung kita. Beraninya mereka datang ke sini dan mengatakan kata-kata seperti itu. Bukankah itu berarti mereka harus mengatur logistik kita sekarang? Sekarang ini adalah kerjasama dari iblis gelap. Pedang Lord Yuming telah mengakui status mereka. Jangan bicara omong kosong. Meskipun sebagian besar orang di dunia iblis sebenarnya lemah, dikatakan bahwa mereka juga memiliki keberadaan yang hebat, terutama iblis. Raja di dunia iblis yang sebenarnya. Iblis. Jadi apa? Apakah musuh pernah membunuh pedang Lord Yuming kita? Orang-orang gelap di sekitar berbisik dan memandang iblis-iblis ini dengan jijik. Mereka tampaknya tidak memiliki keraguan ketika mereka berbicara. Meskipun mereka merendahkan suara mereka, mereka tidak membungkusnya dengan nafas. Sulit bagi iblis-iblis ini untuk tidak mau mendengarnya, tetapi mereka tidak marah dan tidak banyak menanggapi, karena orang-orang gelap ini mengatakan hal-hal yang nyata, dan kekuatan mereka lemah dan tidak dihormati. Ini adalah hal yang sangat umum. Pedang Yuming tidak berbicara, tetapi menatap pemimpin sekte dan berkata dengan ringan, "Tuan pemimpin, kalian para iblis telah memperkuat gerbang bawah sebelumnya. Sekarang ini adalah tanggung jawab kami. Kamu sebaiknya tinggal di belakang dan beristirahat. Aku telah mengatur agar kelompok iblis pertama datang untuk mendukung. Mereka telah banyak pulih dengan menelan pil dan pemulihan susunan Dharma." Sang Patriark berkata, "Jangan menyerah pada saat terakhir. Namun, kita tidak dapat memahami tren tentara surgawi. Kita harus segera mengirim beberapa orang baik untuk memantau situasi di luar." "Aku mengerti." Pedang Yuming mengangguk. Boom. Boom. Pada saat ini, bumi sedikit bergetar. Jauh, semburan raungan datang, dan teriakan melayang dari kejauhan. Lihatlah langit kelabu, ada sejumlah besar sosok, seperti sosok burung di dunia bawah. Ini ada dalam jumlah yang padat dan banyak. Mereka terbang ke sini, seolah-olah dengan angin mati. Tapi bukan hanya ini, di bawah burung-burung ini, ada sejumlah besar hewan di dunia bawah. Dunia bawah yang mengerikan tampaknya tertarik oleh sesuatu dan bergegas ke sini dengan panik. Bumi terguncang, dan napas mereka tercerai-berai. Mereka sekuat pelangi dan bambu, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Melihat ini, orang-orang dari dunia bawah mundur dengan cepat, dan mereka tidak berani mendekat, apalagi menghentikan mereka. Binatang gelap ini mendekat, dan orang-orang gelap berkerumun bersama. Satu persatu, mereka melihat binatang gelap yang tiba-tiba kejam dengan ngeri. Apa yang sedang terjadi? Fei Yan, yang masih beristirahat di belakang, terbang bersama dengan 9 bencana dan berkata dengan takjub. Mereka adalah yang pertama dikirim oleh pedang Yuming untuk memperkuat gerbang bawah. Pedang Yuming sepertinya sudah mulai melindungi mereka, jadi mereka tidak membiarkan mereka mempertahankan kemampuan mereka dan langsung menanamkannya ke gerbang bawah, sehingga setelah mereka kehabisan energi, mereka mulai segera beristirahat. Perubahan seperti itu membuat orang-orang di dunia bawah yang sudah ketakutan menjadi lebih khawatir. Di masa lalu, binatang buas dunia bawah ini ganas dan tidak biasa. Jika orang-orang dunia bawah mendekat, mereka akan diserang oleh mereka. Selain itu, kekuatan binatang bawah tanah itu kuat. Mereka semua ada sebagai dewa spiritual dan misterius dan tidak pernah mudah diprovokasi. Jika mereka ingin menimbulkan lebih banyak masalah saat ini, dunia bawah akan benar-benar berakhir. Namun, tepat ketika orang-orang panik, binatang buas gelap yang bergegas tiba-tiba berhenti ketika mereka mendekati gerbang dunia bawah dan mendekati orang-orang di dunia bawah. Orang-orang saling memandang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, perubahan itu belum berakhir, tetapi mereka mendengar suara ledakan. Mengaum. Merayu. Wow. Hah. Kemudian aku mendengar bahwa binatang gelap yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas langsung membuka mulut berdarah mereka dan meraung di pintu yang gelap. Raungan semua jenis binatang gelap terjalin, membuat gendang telinga orang hampir pecah. Hah. Kerumunan itu bingung. Nah, bagaimana hewan dunia bawah bisa berubah seperti itu? Masuk akal untuk mengatakan bahwa ketika hewan telah mencapai alam spiritual, misterius dan ilahi, mereka dapat berubah menjadi bentuk. Namun, mereka semua adalah produk dari dunia bawah. Setelah generasi, kekuatan mereka tidak rendah, tetapi mereka masih tidak dapat berbicara, apalagi berkomunikasi dengan orang-orang. Kecuali ada seseorang yang mahir membaca pikiran, tetapi kekuatan orang yang mahir membaca pikiran perlu lebih kuat dari mereka untuk memahami pikirannya. Sang Patriark mengerutkan kening lagi dan lagi. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan binatang-binatang gelap ini. Orang-orang dunia bawah bingung, dan 9 bencana dan Fei yang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Jika begitu banyak hewan dunia bawah memutuskan untuk membunuh orang-orang dunia bawah ini, itu sangat mungkin. Temperamen binatang buas itu mudah tersinggung. Mereka sama sekali tidak menyukai orang-orang bawah. Apalagi mereka hanya mendengarkan satu orang, yaitu Ratu Dunia Bawah. Katakan padaku untuk turun dan segera membuka pintu neraka. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menyebar. Dalam deru binatang bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya, suaranya sangat keras dan jelas. Orang-orang di sekitar mendengarnya. Mereka tidak bisa tidak melihat ke sumber suara. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa orang yang mengatakan kata yang luar biasa ini adalah pedang Yuming.
Dia melihat pedang Yuming, menatap binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya di depannya dengan serius, dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan lagi. Buka gerbang neraka sekarang. Tuanku. Para jenderal gelap itu berkumpul, dan beberapa tidak percaya. Apakah kamu benar-benar ingin membuka pintu neraka? Ini. Tuanku, jika kamu membuka gerbang dunia bawah, bukankah dunia bawah aku sudah berakhir? Tolong bicara terus terang, mengapa membuka pintu neraka? Para jenderal neraka semua tahu bahwa pedang Yuming tidak bisa melakukan hal bodoh, tapi mereka tidak membuka pintu dengan santai. Apakah selalu ada alasan? Patriark dan yang lainnya juga melihat langsung ke pedang Yuming, tidak menunjuk pada apa yang ingin dikatakan bunga itu, tetapi memikirkan perilaku tuannya, dia berhenti dan menunggu dengan tenang untuk jawabannya. Tapi dia melihat pedang Yuming terdiam sejenak dan berkata, Ratu Dunia Bawah seharusnya ada di sini. Jika aku tidak salah mengira, dia mungkin berada di luar pintu dunia bawah sekarang. Di luar gerbang bawah. Ada keributan di sekitar. Apakah Ratu Hades ada di sini? Ketika dia kembali ke dunia bawah saat ini, apa yang bisa dia lakukan dalam sekejap? Tuan, artinya, binatang buas ini sebenarnya ada di sini untuk bertemu Ratu Dunia Bawah. Mo Zihua bertanya hati-hati dengan mata terbelalak. Ya, jika tidak, dunia bawah tidak akan bertindak seperti ini. Pedang Yuming tenggelam, lalu berbalik dan berteriak, ayo, buka pintu neraka dengan cepat dan biarkan orang-orang di luar masuk. Orang-orang gelap di depan pintu ragu-ragu untuk sementara waktu dan tidak berani melawan. Mereka buru-buru berkata, ya. Kemudian dia membuka pintu neraka. Lihatlah pintu gelap yang besar, itu membuat suara gemuruh, seperti pintu kuno yang busuk perlahan-lahan dipindahkan. Ketika pintu besar itu dibuka secara bertahap, kekuatan penghancur dan mantra mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terbang masuk melalui celah pintu. Orang-orang yang berdiri di depan pintu terkejut dan langsung ditelan dan ditenggelamkan oleh mantra-mantra mengerikan ini, dan kungfu menghilang dalam sekejap mata, suara ledakan dahsyat disertai dengan suara pelepasan mantra. Pedang Yuming melompat dan bergegas ke celah pintu. Namun, sebelum dia mendekat, sekelompok besar sosok bergegas masuk melalui celah pintu, kebanyakan dari mereka abadi, tetapi sekarang abadi ini mengepung sosok ramping. Sosok ramping itu tampaknya sedikit terhuyung-huyung, jelas terluka, dan makhluk abadi di sekitarnya tampak gila, seolah-olah mereka akan membunuh pria itu langsung di tempat. Ketika mereka memperbaiki mata mereka menemukan bahwa itu adalah seorang wanita berpakaian hitam. Banyak orang tidak tahu siapa wanita itu. Namun, pedang Yuming bergegas dan minum pada saat yang sama. Tutup gerbang neraka dan singkirkan anjing-anjing lari sianting ini. Ya, banyak ahli dunia bawah bergegas. 1267, Subscribe Penatua. Kemudian dia melihat pedang yang panjang dan ganas, dan semua orang di empat penjuru ketakutan. Pedang Yuming memegang pedang tak tertandingi dan memotongnya. Di mana pedang itu lewat, seolah-olah reinkarnasi telah dipotong olehnya. Mereka yang didekati oleh pedang itu ditelan oleh pedang Ki yang mengerikan, dan tubuh mereka langsung dipecah menjadi asap dan mati. Semua orang melihatnya dengan ketakutan dan ketakutan. Orang-orang mati dipenuhi dengan asap yang kuat. Ini adalah teknik pedang-pedang Yuming, yang memainkan kekuatan tak terbayangkan dalam kombinasi dengan pedang abadi yang memotong. Semua makhluk abadi itu memiliki kekuatan puncak lingsuan abadi dan bahkan tahap awal dewa lingsuan. Namun, mereka tidak dapat mendukung teknik pedang-pedang Yuming, semuanya langsung diseret ke alam kematian dan tidak pernah hidup kembali. Permaisuri dunia bawah keluar dari bahaya dalam sekejap. Dia jatuh ke tanah dan menarik napas panjang. Dia sangat malu. Suyun menarik sejumlah besar ahli abadi. Jika para ahli abadi itu berkumpul di sekitar gerbang dunia bawah, tidak mungkin untuk menerobos dengan kekuatan Ratu Dunia Bawah. Aku khawatir tidak mungkin untuk mendekati gerbang dunia bawah. Mereka pasti mati di tempat. Pedang Yuming dan yang lainnya berkumpul. Sekarang semua orang mengerti bahwa binatang hantu ini pasti dipanggil oleh Ratu Dunia Bawah. Tujuannya adalah untuk memberitahu orang-orang ini bahwa dia telah tiba. Untungnya, pedang Yuming membuat keputusan yang menentukan dan membuka pintu dunia bawah. Kalau tidak, Ratu Dunia Bawah akan datang nanti, dan situasinya hanya akan lebih buruk. Permaisuri dunia bawah, kamu di sini. Fei Yan dan 9 kejahatan berlari melewati dengan wajah bahagia. Ketika Ratu Dunia Bawah datang, mereka setidaknya memiliki kemungkinan hidup. Meskipun kedua orang itu memiliki pikiran buruk sebelumnya, pada saat ini, seluruh dunia bawah terancam, dan Kie telah berlindung di Sianting. Jika dunia bawah rusak, nasib mereka tidak akan lebih baik. Pedang Yuming berjalan dengan Patriark secara bersamaan, dan melihat permaisuri dunia bawah duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Mereka mengulurkan telapak tangan mereka dan menekannya di belakangnya untuk mengatur napas. Setelah beberapa saat, permaisuri dunia bawah pulih banyak. Aku senang kamu merasakannya tepat waktu. Setidaknya kamu tidak mengabaikan kesulitan di dunia bawah. Pedang Yuming mengangguk dan berkata dengan lemah. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Permaisuri dunia bawah mendengus pelan, wajahnya dipenuhi amarah, dan berkata, siapa yang memintamu mengirim pria tercela seperti itu untuk menemukanku? Orang yang hina. Pedang Yuming tercengang. Beberapa orang tidak bisa bereaksi. Sebaliknya, Mo Zihua tiba-tiba menyadarinya dan berkata, Yang mulia, apakah kamu berbicara tentang Suyun? Bajingan itu. Permaisuri dunia bawah diam-diam menggigit gigi peraknya dan wajahnya sedikit pucat. Melihat ekspresi permaisuri dunia bawah, semua orang di sekitar tercengang. Apa yang dilakukan Suyun?
membuat Ratu Hades begitu marah. Permaisuri, di mana Suyun? Di mana dia? Kenapa kamu tidak ikut denganmu? Mo Zihua bereaksi dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak bisa melihat sosok Suyun. Dia sedikit cemas dan buru-buru bertanya, apakah dia berhenti di luar gerbang neraka? Tuan, apakah kamu ingin membuka pintu lagi dan membiarkan Suyun masuk? Kalau tidak, dia akan dalam bahaya. Memikirkan hal ini, wajah Mo Zihua juga sedikit pucat. Namun, permaisuri dunia bawah menggelengkan kepalanya secara langsung dan berkata dengan ringan, dia memang di luar, tetapi tidak di luar pintu dunia bawah. Apa yang sedang terjadi? Patriark memimpin iblis untuk datang, dan suaranya penuh dengan keseriusan, di mana Raja Iblis sekarang? Dia. Ratu dunia bawah bersenandung lembut dan berkata dengan lembut, dia pergi untuk membunuh wakil presiden Xianting sendirian untuk melindungiku dari memasuki gerbang dunia bawah. Jika dia tidak melakukannya, para ahli Xianting yang mengelilingi dunia bawah. Gerbang neraka tidak akan pergi sama sekali, dan aku tidak bisa kembali ke dunia bawah dengan mudah. Apa? Mendengar kata-kata Ratu dunia bawah, ada ledakan kegemparan di sekitar. Iblis-iblis itu diam, dan orang-orang dunia bawah tercengang satu persatu. Sulit untuk mempercayai apa yang dikatakan Ratu dunia bawah. Iblis di dunia iblis, untuk menyerang wakil presiden Xianting sendirian. Bukankah ini kematian? Belum lagi wakil presiden itu sendiri yang kuat, katakan saja bahwa banyak ahli di sekitar wakil presiden tidak dapat menghadapinya. Kamu perlu tahu bahwa Xian Wu, pemimpin pasukan surgawi, bukanlah orang biasa. Suyun memiliki kesulitan besar dalam memotong Xian Wu. Tidak mungkin membunuh wakil presiden di ketentaraan. Dia menggunakan dirinya sebagai umpan untuk membantu Ratu Dunia Bawah memasuki dunia bawah. Ini adalah bunuh diri. Meskipun tujuannya jelas, bisakah dia melakukannya dengan hidupnya sendiri? Apakah itu benar-benar layak? Setelah orang-orang dari dunia bawah terkejut, mereka terdiam. Jika Suyun melakukannya untuk dunia iblis yang sebenarnya, bukan untuk dunia bawah, itu akan cukup mengagumkan. Semangatnya adalah semangat keberanian. Langkahnya cukup membuat orang di seluruh dunia menghormatinya sebagai iblis besar. Iblis layak menjadi iblis. Pada saat ini, dia tidak memilih untuk mundur. Pada saat putus asa ini, dia tidak meninggalkan kita. Sebaliknya, dia mengalami kesulitan untuk menemukan Ratu Dunia Bawah dan membantu Ratu Dunia Bawah kembali ke dunia bawah dengan harga nyawanya. Dia telah mencapai titik ini dan telah berkorban begitu banyak. Apakah kita harus mengeluh? Apakah kamu takut? Apakah kamu masih ragu? Jika kita sudah takut, bagaimana dengan mereka yang telah berkorban? Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka mati sia-sia? Pada saat ini, Patriark berteriak keras, dan suaranya sangat lebar dan menyebar ke empat arah. Iblis-iblis mendengarnya, dan mereka mendengarnya dari jauh. Mereka berhenti bermeditasi dan memulihkan diri. Mereka berdiri satu persatu dan melihat ke arah suara Patriark. Mata merah darah mereka sepertinya mengumpulkan sesuatu, dan wajah mereka penuh amarah dan perang. Mereka marah dan marah. Raja Iblis yang mereka hormati dan sembah, karena mereka telah terperangkap dalam pisau jagal orang-orang negeri dongeng, tetapi mereka masih menyusut di balik gerbang neraka. Kesombongan iblis menyuruh mereka bertarung. Alih-alih menggigil seperti tikus di sini. Kata-kata Patriark tampaknya memiliki sifat iblis, yang membangkitkan sifat iblis dalam iblis-iblis ini. Mungkin kekuatan mereka sangat lemah dan tidak bisa bersaing dengan orang-orang negeri dongeng, tetapi meskipun demikian, mereka tidak takut. Orang-orang dunia bawah melihat iblis-iblis di sekitar mereka dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Niat perang dan niat membunuh yang dikirim oleh iblis-iblis ini terlalu kuat. Mereka bisa dengan jelas merasakannya. Tapi apa yang bisa terjadi jika hanya ada niat perang dan niat membunuh? Bisakah kamu membunuh yang abadi? Pada saat ini, seorang pria iblis bergerak. Napasnya tidak pulih terlalu banyak. Dia hanya bisa berjalan ke depan dengan enggan, tetapi dia tidak ragu-ragu. Dia berjalan dengan sangat tegas dan tanpa ragu-ragu. Dunia bawah tampak membosankan. Ketika pria iblis itu berjalan, pria iblis kedua mengikuti, diikuti oleh yang ketiga dan keempat. Pada akhirnya, semua iblis di dekat gerbang bawah berjalan mendekat dan berkumpul di sekelilingnya dengan pemimpin sekte sebagai pusatnya. Mata mereka merah dan tampaknya menjadi dewa jahat satu persatu. Meskipun kekuatan mereka tidak kuat, momentum mereka sangat buruk pada saat ini. Bahkan orang-orang bawah gemetar. Apakah ini iblis? Permaisuri dunia bawah memandang Patriark, berbisik diam-diam, berbalik dan berteriak pada pedang Yuming, buka pintu dunia bawah. Alis pedang Kaisar Ming bergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat sejumlah besar hewan dunia bawah di kejauhan, dia segera mengerti arti dari Ratu Dunia Bawah. Apakah kamu siap? Aku sudah siap sejak aku masuk. Permaisuri dunia bawah mengangkat tangannya yang ramping dan melihat ke udara. Seekor burung seperti elang mengambil pil dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia memperhatikannya menelan pil, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau abu-abu yang samar. Baunya sangat dingin, dan sepertinya akan membeku saat disentuh. Mo Zihua memandang permaisuri dunia bawah dengan bingung dan tidak mengerti apa yang akan dia lakukan, tetapi pada saat ini, dia melihat pedang Yuming, mengangkat pedang abadi yang memotong di tangannya, dan minum dengan lemah semua orang di dunia bawah yang bisa bertarung membelaku. Suara itu seperti banjir, membangunkan semua orang di sekitarnya. Orang-orang melihat pedang Yuming secara serempak, dan melihatnya melompat, terbang ke depan gerbang bawah, dan memindai orang-orang di belakang gerbang bawah. Berhenti memperkuat gerbang bawah, dia berteriak lagi.
Orang-orang semakin bingung. Menjaga hanyalah sebuah rencana untuk menangguhkan, dan sekarang kita tidak perlu menangguhkan. Dia berkata, sekarang, yang harus kita lakukan adalah melawan. Tahukah kamu apa itu serangan balik? Dia berkata lagi. Serangan balik adalah untuk meletakkan semua ketakutan kamu, meletakkan semua keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran dan kekhawatiran kamu, gunakan kemarahan kamu untuk mengendalikan otak kamu, gunakan pembunuhan kamu untuk mengendalikan jiwa kamu, angkat pedang kamu, dan hancurkan musuh kamu dengan yang terakhir. Iman dan kekuatan. Dia berteriak, tapi dia serak. Suara berdesir bola balik, seperti tongkat yang mengenai jiwa, mengguncang jiwa orang. Pria gelap itu menatapnya dengan pandangan kosong, lalu melihatnya memotong yang abadi di tangannya dan berteriak, sekarang, ubah semua amarahmu menjadi kekuatan untuk memberitahu para penyerbu di luar pintu bahwa dunia bawah adalah keseluruhan, tempat yang tidak dapat diganggu-gugat, tempat yang tidak tercemar oleh kotoran nyata. Sekarang, saatnya kamu bertindak, saatnya kamu menempuh jalan yang sebenarnya. Semua yang berani mengambil langkah ini akan mendapatkan sublimasi baru. Ketika kata terakhir dari pedang Yuming dibacakan, terdengar gemuruh lingkaran demi lingkaran di antara orang-orang kegelapan. Kerumunan yang sunyi benar-benar pecah dan mendidih. Mereka berteriak bersama dan langsung berdiri satu persatu. Apakah mereka kehabisan napas atau kelelahan? Orang-orang tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas pada saat ini dan tidak lagi takut pada segalanya. Lebih baik aku cuci otak. Permaisuri dunia bawah melihatnya dan mendengus. Boom, boom, boom. Pada saat ini, gerbang bawah besar bergerak lagi, dan suara tumpul mengetuk semua orang. Permaisuri dunia bawah bergegas ke gerbang dunia bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau membuat gerakan. Namun, pasukan hewan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya di belakang bergegas ke sana seperti semburan. Lao Huo di sini untuk membayar panggilan tahun baru untuk kamu. Aku berharap kamu semua keberuntungan di tahun monyet, semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan baik di tahun monyet, semuanya berjalan dengan baik, selalu tersenyum, dan kebahagiaan. 1268. Bang! Begitu ada suara tumpul, dia melihat Xian Wu dengan pakaian putih salju terbang langsung. Dia batuk 2 kali, dan sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Setelah jatuh ke tanah, Suang Jia tidak bisa berdiri. Dia terhuyung mundur dan berhenti untuk waktu yang lama. Dia menstabilkan napas yang bergejolak di tubuhnya, mengangkat matanya yang marah dan menatap pria yang berdiri di antara ribuan pasukan di depannya. Wajahnya ganas. Orang ini benar-benar luar biasa. Xian Wu berpikir diam-diam, tetapi di antara ribuan pasukan, dia dipukuli dengan sangat malu oleh orang ini. Dia benar-benar tidak terima, meskipun kekuatan pihak lain lebih tinggi darinya, para ahli di sekitarnya juga menghabiskan banyak kekuatannya. Dia dipukuli oleh pihak lain tanpa melawan. Bagaimana dia bisa memiliki cahaya di wajahnya? Su Yun menyapu matanya. Dia melihat orang ini, tetapi dia tidak bisa mengingat namanya. Dia segera meninggalkannya dan bergegas langsung ke wakil presiden yang dikelilingi oleh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, wakil presiden telah dikelilingi oleh orang-orang. Keadaannya tidak baik, dan lingkaran cahayanya sangat gelap. Namun, ketika Su Yun bergegas, dia sepertinya merasa terhina, dan semburan minuman menyebar langsung dengan cahayanya yang tiba-tiba mekar. Bajingan! Orang gila yang berani, apakah kamu benar-benar berpikir kursi ini tidak bisa menundukkanmu? Mati. Wakil presiden akhirnya tidak ingin Su Yun menjadi begitu tidak bermoral. Dia langsung mengangkat tangannya dan meraihnya ke arah Su Yun. Dia melihat telapak tangannya tampak meledak seperti sungai bintang, dan lingkaran pita mekar dari dalam, seperti ribuan benang sutra, melilit Su Yun. Bersembunyi tidak mungkin, tetapi Su Yun tidak ingin bersembunyi. Dalam hal ini, dia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa terus bergerak maju. Maju. Suara mendesing. Pedang 2 bulanan itu bergegas menuju benang sutra dengan momentum yang mengejutkan, yang sangat menakjubkan. Pisau tajam itu langsung dekat dengan benang sutra dan bola balik. Bagian atas bilah tajam itu langsung menghadap wakil presiden. Bilahnya sepertinya menutupi kekuatan paling kuat antara langit dan bumi. Lingkaran kehampaan dihancurkan dan ditata ulang. Pedang itu tampaknya bercampur di ruang angkasa, terlepas dari reinkarnasi dan terpisah dari bintang-bintang. Seorang peri mencoba mengambilnya, tetapi mantranya terkoyak oleh pedang kuat yang melayang di depan bilah tajam sebelum dia didesak. Kekuatan destruktif ini mengerikan. Wakil presiden membuka matanya dan melihat benang sutra yang diabaikan oleh Su Yun melilit tubuhnya satu persatu dan mengikatnya. Namun, Su Yun tidak menanggapi sama sekali, karena benang sutra akan menyentuh tubuh wakil presiden hanya setelah pedangnya yang tajam menembus tubuhnya. Dia telah menghitung bahwa serangannya akan selangkah lebih cepat dari wakil presiden. Namun, tepat ketika wakil presiden hendak ditusuk oleh pisau tajam, benang sutra yang melilit Su Yun tiba-tiba menghilang. Melihat bahwa wakil presiden secara langsung menghentikan serangan, dia langsung melepaskan sejumlah besar lingkaran cahaya dan mengembun di dadanya. Sial! Halo menghalangi bilah tajam, lengan Su Yun sedikit bergetar dan sepertinya mendesak. Wakil presiden juga diam-diam mengatupkan giginya dan bersikeras. Dia mendesaknya untuk menggunakan senjata ajaib yang tak tertandingi, yang menghapus 2 dunia neraka dan iblis. Kerugiannya sendiri begitu besar sehingga dia tidak bisa menahan keberadaan Su Yun sehingga dia tidak memperhatikannya di masa lalu. Membunuh.
Melihat Suyun bertarung dengan wakil presiden, para ahli abadi di sebelahnya tidak akan melewatkan kesempatan besar ini dan langsung mengepung Suyun. Namun, begitu mereka mendekati Suyun, mereka dimakan oleh Divine Power. Kemudian sejumlah besar pedang tajam keluar dari kotak pedang di belakangnya dan memotong para ahli abadi di sekitar mereka. Saat bertarung melawan wakil presiden Xianting, bisakah kamu masih mendesak nafas untuk menahan serangan pedang dan membunuh? Semua orang menatap dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Meskipun wakil presiden dalam keadaan yang sangat miskin, dia juga wakil presiden setidaknya. Kekuatannya saat ini untuk bersaing dengan keberadaan 5 produk Xuan Shen spiritual benar-benar mudah. Namun, Suyun bisa memaksanya ke titik ini. Faktanya, bukan hanya orang-orang negeri dongeng di sekitarnya yang terkejut, tetapi Suyun, pihak terkait, bahkan lebih terpana. Kamu benar. Dia memang melihat bahwa napas wakil presiden itu lemah setelah mendesak sihir yang tiada taranya, dan dia tidak memiliki kekuatan di puncaknya. Karena itu, dia datang ke sini sendirian. Dia pikir dia akan lebih atau kurang diblokir. Bagaimanapun, wakil presiden bukanlah orang bodoh. Bahkan jika dia mendesak bulungan itu untuk melenyapkan raksasa yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah dengan sihir yang tak tertandingi, dia harus tahu bahwa iblis-iblis jahat telah bersekutu dengan mereka. Ada juga 2 keberadaan pedang Yuming yang kuat dan tak tertandingi dan iblis suci Huoyan. Nafasnya habis. Apa yang harus kita lakukan jika 2 orang kuat ini terbunuh? Oleh karena itu, Suyun menduga bahwa wakil presiden sebagian besar telah menyiapkan cara untuk menghadapi kedua orang itu, terutama iblis api Sein. Dia bisa dikatakan sebagai masalah besar bagi wakil presiden. Jika dia tidak menyingkirkan iblis suci, dia tidak berani memetakan dunia bawah. Namun, wakil presiden bahkan tidak bisa berurusan dengan dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Suyun memikirkannya, dan hanya satu kemungkinan yang terlintas di benaknya. Semua ini adalah ilusi. Wakil presiden bukan karena dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri, tetapi dia berpura-pura tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan adalah untuk menarik api Sein iblis dan pedang Yuming. Jika kamu berdiri di jalan buntu di sini dan orang-orang dari dunia bawah membuka pintu dunia bawah untuk mendukung, maka pedang untuk melawan dunia bawah dan api Sein iblis pasti akan datang. Memikirkan hal ini, Suyun tiba-tiba mengerti. Dia hanya umpan. Semuanya hanya sandiwara yang dimainkan oleh wakil presiden. Suyun tampak dingin dan berpikir sejenak. Dia sudah punya ide di hatinya. Dia tiba-tiba dan dengan ganas menyingkirkan bilah tajam itu dan membuat penampilan membunuh lagi. Wakil presiden tidak bisa acuh tak acuh dan langsung menyerang. Namun, ketika Suyun dan wakil presiden hendak bertabrakan, tubuhnya tiba-tiba ditarik keluar, seteguk darah menyembur keluar, dan nafas yang menempel pada pedang menjadi sangat berantakan. Hal ini tampaknya disebabkan oleh napas yang buruk. Wakil presiden sedikit terkejut dan melihat bahwa pedang Suyun bengkok. Pria itu hampir jatuh ke tanah, dan napas mengerikan yang mengelilinginya langsung runtuh, dan kekuatan sucinya runtuh. Melihat Suyun seperti ini, Xianwu dan yang lainnya di kejauhan tercengang. Peluang. Ini adalah kesempatan telanjang. Iblis di dunia iblis sebenarnya hanyalah manusia. Bagaimana dia bisa mendukung begitu banyak ahli pengadilan abadi? Orang lain, bahkan kultivasi puncak Dewa Lingxuan, kelelahan saat ini. Xianwu berkata banyak. Jika puncak Dewa Lingxuan ada, dia akan kelelahan saat ini, tetapi Suyun berbeda. Kekuatannya saat ini bukan hanya puncak Dewa Lingxuan, tetapi juga daya tahan jubah kekaisaran suci. Meskipun jubah kekaisaran suci tidak dapat menonjolkan efek kuatnya di dunia peri, efeknya sangat luar biasa dalam menghadapi situasi ribuan pasukan ini. Namun, akting Suyun telah menipu banyak makhluk abadi. Meskipun ada keraguan, siapa yang bisa berpikir bahwa Suyun akan selingkuh saat ini? Jika wakil presiden tidak bertindak, maka saat ini dia akan memanfaatkan kesempatan ini dan melawan. Jika dia benar-benar berakting, sebagian besar momennya akan abadi. Suyun mundur beberapa langkah dan buru-buru menerima langkah itu, tetapi diam-diam melihat sekeliling. Namun, apa yang terjadi saat ini tidak mengejutkannya. Wakil presiden tidak membuat langkah tergesa-gesa, tetapi seperti Suyun, dia mengambil langkah untuk menyesuaikan ki-nya dan langsung membiarkan Xianwu menyerang dan membunuh. Suyun segera mencoba yang terbaik untuk melawan, berpura-pura tidak mendukung, melawan dan mundur. Dia tidak bisa bertahan, hentikan dia dan jangan biarkan dia kabur. Peri tidak memiliki suara dan minum dengan suara rendah. Orang-orang abadi tampaknya telah minum obat dan menjadi gila di sekitar Suyun. Situasi Suyun menjadi semakin sulit untuk didukung. Namun, dia masih berjuang untuk mendukung, terus-menerus menggunakan senjata sihir untuk mengusir orang-orang yang dekat dengannya. Merayu. Pada saat ini, ada teriakan tumpul di medan perang, seperti raungan binatang buas, dan kemudian terdengar teriakan yang jelas. Para abadi melihat ke sepanjang suara, tetapi mereka melihat bahwa suara-suara ini berasal dari gerbang bawah. Saat ini, gerbang bawah telah dibuka, dan sosok abu-abu dan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam gerbang seperti banjir. Mereka langsung menenggelamkan pasukan abadi di depan gerbang bawah dan bergegas ke sini dengan ganas. Itu hantu. Sebuah tangisan keluar. Gerbang neraka terbuka. Iblis kegelapan mulai melawan. Wakil Presiden, Komandan. Para jenderal abadi datang satu demi satu dan meneriaki kedua pemimpin itu. Hehe, kali ini, kamu kalah.
Melihat ini, Su Yun tiba-tiba tersenyum bangga, tersenyum pada wakil presiden yang masih mengatur napas dan berkata, apakah kamu pikir cara kamu dapat menyembunyikan aku? Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Orang macam apa kamu, wakil presiden? Bagaimana aku bisa memaksa kamu ke titik di mana kamu tidak bisa melawan? Tidak ada keraguan bahwa kamu sedang bermain. Yang telah kamu lakukan hanyalah melumpuhkan aku, melumpuhkan api sein iblis dan pedang. Tujuan sebenarnya kamu sebenarnya adalah ini dua orang. Jika tebakanku benar, kamu takut kamu telah memasang jebakan terhadap dua orang ini. Sayangnya, kamu tidak bisa melakukannya. Karena aku telah melihat trikmu, sekarang orang-orang di dunia bawah telah terbunuh, dan aku akan segera memberitahu mereka, biarkan mereka mengawasi kamu, dan kemudian iblis akan bergandengan tangan untuk memadamkan semua orang negeri dongeng kamu. Setelah mengatakan itu, Su Yun menoleh langsung dan berlari gila menuju gerbang neraka. Wakil presiden di sana mendengar suara itu, wajahnya menyatu, dan pupil matanya bergetar hebat. Tidak buruk Su Yun benar. Dia pikir Su Yun tidak akan melihatnya, tetapi dia tidak berharap pria ini sangat berhati-hati sehingga rencananya benar-benar dapat ditebak olehnya. Tidak mungkin. Jika kamu membiarkan orang ini melarikan diri dan membiarkan dia memberitahu pedang Yuming tepat waktu, iblis sein api dan pedang Yuming akan berjaga-jaga dan dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Faktanya, ketika mendesak penggunaan senjata ajaib ini, wakil presiden menganggap bahwa kekuatannya akan sangat rusak oleh mantra yang mempengaruhi duel dengan Master Iblis Gelap. Jika dia tidak bisa mengalahkan pedang Yuming dan iblis suci api, bahkan jika dia meninggalkan pasukan iblis kegelapan, dia masih tidak bisa membawa keuntungan bagi pasukan abadi. Setelah lama mempertimbangkan, dia memutuskan untuk menggunakan pil ajaib yang diberikan kepadanya oleh presiden untuk memulihkan napasnya dengan cepat, meskipun dia hanya dapat pulih ke tingkat umum, itu sudah cukup. Dia hanya perlu menyiapkan penyergapan terlebih dahulu, menunjukkan kelemahan musuh, memancing mereka ke dalam perangkap, lalu menyergap dan membunuh mereka. Namun, jika Su Yun pergi untuk mengungkapkan dan membiarkan mereka mengambil tindakan pencegahan, semua yang dia lakukan akan sia-sia. Jangan biarkan orang ini pergi hidup-hidup. Mata gelap wakil presiden yang pura-pura segera meledak menjadi niat membunuh. Orang-orang tidak bisa menahannya lagi. Mereka terbang dan bergegas menuju Su Yun. Namun, pada saat dia mendekati Su Yun yang malu dan lemah juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi pada saat ini. Napas tiba-tiba pecah ke puncak. Dia seperti epifilum, melepaskan semua kekuatannya yang terkuat dan terbesar saat ini. Dia menunggu sampai saat ini, untuk memanfaatkan momen ini. 1269. Tubuh wakil presiden melepaskan semburan cahaya. Pada saat ini, kondisinya tiba-tiba berubah. Sebelumnya, dia masih dalam keadaan tidak mendukung. Sekarang, dia tiba-tiba memberontak, membanjiri semua orang di empat arah, dan menyelimuti Su Yun dengan aura yang hampir tak terkalahkan. Dia akan membunuh Su Yun. Jika kamu tidak menyingkirkan orang ini, semua rencananya akan sia-sia. Jika api sein iblis dan pedang untuk melawan dunia bawah tidak mati, dia tidak bisa memenangkan dunia bawah dan dunia iblis dengan mudah. Pada saat itu, tentara abadi tidak hanya akan gagal, tetapi juga reputasi wakil presidennya akan anjlok dan tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, pada saat dia dekat dengan Su Yun, napas Su Yun yang tampaknya lemah tiba-tiba melonjak liar, seolah-olah dia telah mengumpulkan kekuatan untuk mengeluarkan semua potensinya. Sebelumnya, dia lemah seperti kelinci dan seperti singa dalam sekejap mata. Asli, dia juga berpura-pura. Wakil presiden segera menyadari. Namun, dia tidak takut, karena meskipun itu adalah pakaian Su Yun, dia yakin akan menghapus orang ini. Orang ini memang kuat, tetapi dia tidak sebagus pedang Yuming dan iblis suci Huoyan. Bahkan jika dia dalam kondisi yang buruk, dia tidak bisa mengancamnya. Namun, tepat ketika wakil presiden bersumpah, kekuatan yang melilitnya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Keajaiban wakil presiden membunuh Su Yun segera melemah 70%, dan kemudian memukul Su Yun tidak bisa membawa banyak kematian. Apa? Wakil presiden segera memandang Su Yun dengan takjub, tetapi melihat bahwa pada saat ini, Su Yun langsung mengambil pedang di tangannya dan menikamnya dengan keras. Meskipun pedang itu tajam, pedang itu hanya memiliki kekuatan kasar tanpa roh peri. Melihat Su Yun, dia tampak sangat fokus, tidak seperti lupa untuk mendesak roh peri. Oh! Dada wakil presiden ditusuk oleh pedang bulan ganda yang tajam. Dengan efek magis dari pedang bulan ganda, kekuatan kasar yang tidak dapat melakukan banyak kerusakan pada wakil presiden tiba-tiba meningkat, langsung menghancurkan pertahanannya dan mengirim pedang ke tubuhnya. Serangan wakil presiden tiba-tiba dipaksakan, dan pria itu juga mundur beberapa langkah dan hampir jatuh. Dia mengangkat tangannya dan meraih bilah pedang 2 bulanan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi sampai dia menemukan bahwa semua makhluk abadi yang dibunuh oleh Su Yun di dinasti Zhou dihancurkan satu persatu. Ternyata Su Yun menanamkan semua ki abadi, ki sihir, dan energi lainnya ke dalam jubah kerajaan ziarah, yang mendorong kekuatan ilahi jubah kerajaan suci hingga batasnya. Dia tidak memesan apapun, dia menggunakan semua ki abadi dan melepaskan semua kekuatan sucinya. Dengan cara ini, dia tidak memiliki kekuatan abadi ekstra untuk menggunakan mantra atau bahkan membunuh musuh dengan pedang kekaisaran. Namun, kekuatan suci yang kuat juga memberinya film pelindung. Setiap sihir dan keabadian yang dekat dengannya dievakuasi. Bahkan wakil presiden tidak bisa menyingkirkannya. Bagaimanapun,
keadaan wakil presiden saat ini sangat rendah, dan kekuatan surgawi Suyun masih memiliki efek yang besar padanya. Suyun percaya bahwa selama dia bisa berdiri, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung dengan pedang 2 bulanannya. Tubuh wakil presiden itu sungguh luar biasa. Pedang 2 bulanan itu meningkatkan kekuatannya ribuan kali, tetapi pedang itu hanya menusuk sedikit, yang tidak bisa menembus sama sekali. Pada saat ini, jika Suyun menyingkirkan jubah suci kekaisaran dan memasukkan sedikit nafas ke tubuh wakil presiden di sepanjang bilahnya, itu akan cukup untuk menghancurkan tubuh wakil presiden dan melihatnya. Hal yang paling rentan adalah bagian dalam tubuh. Namun, Suyun tidak berani main-main. Jika kekuatan ilahi diambil kembali dan didesak lagi, itu tidak akan sesederhana itu. Kekuatan abadi yang dikonsumsi oleh kekuatan ilahi sangat besar, jika tidak ada orang di negeri dongeng di sekitarnya yang bisa dia hisap kekuatan abadi, aku khawatir dia tidak bisa bertahan sama sekali. Dia melepaskan sihirnya, menyerahkan semua kelebihannya dan mengubahnya menjadi kekuatan suci yang bisa membuatnya berdiri teguh. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke wakil presiden. Wakil presiden terlalu dekat untuk bereaksi. Tinju melewati lubang pelindungnya dan mengenai wajahnya secara langsung. Bang! Tubuh wakil presiden terbang keluar. Setelah berguling-guling di tanah selama 2 kali, dia bangun dengan pegas udara, dan cahayanya meledak seperti matahari kecil. Bajingan! Beraninya kau berkomplot melawanku. Wakil presiden menjadi marah dan meraung. Apakah kamu tidak suka menghitung orang lain juga? Suyun menatap wakil presiden dan langsung mengabaikan para abadi yang masih menembakinya. Metode abadi mereka bahkan tidak bisa menembus kekuatan suci mereka. Melihat penampilan arogan Suyun, wakil presiden memiliki ribuan kebencian di hatinya. Dia mengangkat tangannya, dengan cepat membuat segel, dan dengan cepat membaca kata-kata di mulutnya. Jangan berpuas diri, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menyembuhkanmu? Ketika wakil presiden berteriak, segel di tangannya telah terbentuk, dan tangan kanannya melambai ke Suyun. Dalam sekejap, bumi bergetar dan bumi yang berpusat pada Suyun langsung berputar. Alis Suyun bergerak dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya, tetapi dia melihat bahwa bumi di sekitarnya naik secara langsung, dengan cepat mengembun di sekelilingnya, dan berubah menjadi 4 dinding tebal yang tinggi dan kokoh dalam sekejap mata. Dia melompat dan ingin melompat keluar dari dinding, tetapi tanah bergerak lagi. Dinding terus menyebar ke atas seperti tumbuh-tumbuhan, dan kemudian sedikit membungkuk. Keempat dinding itu terhubung bersama, secara langsung menyegel jalan keluar Suyun. Wakil presiden di luar melihat kura-kura di dalam guci dan melihat niat membunuhnya bertiup seperti badai. Dia mengangkat satu tangan dan menggerakkan jari-jarinya. Ada lightsaber ramping di telapak tangannya. Bilah lightsaber terus memanjang dan nafas terus ditingkatkan. Begitu muncul, halo dari seluruh dunia iblis nyata tampaknya diserap olehnya, kecuali cahaya di sekitarnya, tempat-tempat lain sangat gelap. Kekuatan teror melayang-layang di antara langit dan bumi. Kekuatan tak berujung merangsang setiap dewa di sini. Ini adalah kekuatan tertinggi, ini adalah makna kita terbatas ilahi. Tampaknya mampu menembus langit dan merobek bumi. Wakil presiden memegang lightsaber dengan erat, menatap dingin ke tanah dinding seperti cangkang kura-kura, dan kemudian mengguncang lengannya, dan lightsaber ramping jatuh langsung. Pedang yang memuliakan dunia dan mengejutkan Cina. Ketika pedang ini jatuh, orang-orang di seluruh medan perang merasa jiwa mereka bergetar. Ketika pedang itu jatuh, tampaknya menghancurkan dunia, dan orang-orang yang ketakutan berdesir dan gemetar. Suara mendesing. Dong, lightsaber yang mengerikan benar-benar merobek tanah. Sebelum makhluk abadi di sekitar dinding dapat bereaksi atas apa yang telah terjadi, mereka langsung ditelan oleh kekuatan mengerikan dari lightsaber, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lingkaran itu menelan dinding, yang berubah menjadi jelaga dan menghilang, dan kemudian meluas ke bumi. Seluruh bumi dilubangi dalam sekejap, dan lubang hitam gelap besar muncul di medan perang dunia bawah. Tempat yang diserang oleh wakil presiden benar-benar vakum. Bahkan kekosongannya rusak, dan ruangnya langsung terdistorsi. Tidak mungkin ada makhluk hidup sama sekali. Sekarang, aku takut tidak di masa depan. Ini adalah pedang yang tidak akan pernah punah. Di bawah pedang ini, bahkan yang kuat di puncak roh dan Dewa Suan tidak akan pernah bisa bertahan. Wakil presiden mengambil napas dalam-dalam, melihat lightsaber di tangannya, lalu menjabat tangannya dan mengambilnya kembali. Dia tahu kekuatan pukulan ini lebih baik dari siapapun, dan kekuatan apa Suyun. Dia juga tahu bahwa dia yakin bahwa orang ini tidak dapat menerima pukulan berikutnya. Setelah kematian Suyun, dia akhirnya merasa nyaman. Akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan orang-orang di belakang gerbang bawah. Bahkan rencananya bisa dilakukan seperti biasa. Bagaimanapun, Suyun melihat melalui rencananya sebelumnya. Binatang-binatang gelap di sana mulai bergegas menuju sisi ini, dan pasukan surgawi sedang berjuang untuk melawan. Meskipun binatang buas gelap itu ganas dan menyerang bersama dengan iblis-iblis gelap, pasukan surgawi hampir tidak bisa melawan. Namun, penguasa iblis gelap belum muncul, dan perang belum benar-benar dimulai, ada begitu banyak binatang buas di dunia bawah. Aku khawatir Ratu Dunia Bawah juga berpartisipasi dalam perang. Wakil presiden berpikir sejenak dan berkata kepada Xian Wu di kejauhan, Xian Wu, kirim seseorang untuk melindungiku untuk segera meninggalkan medan perang. Ayo, Xian Wu tertegun sejenak. Saat ini, dia terluka parah. Melihat wakil presiden seolah-olah tidak ada yang terjadi, mengapa mereka harus menutupinya? Namun, wakil presiden selalu melakukan hal-hal tanpa kebocoran.
Xian Wu tidak berani berpikir banyak, dia buru-buru memanggil orang-orang untuk menekan ke arah wakil presiden. Wakil presiden mengambil semua napas dan menjadi pucat sendiri dengan Xian Wu langsung bergerak keluar dari medan perang. Xian Wu melihat ini dan segera mengerti bahwa wakil presiden berencana untuk melanjutkan rencana sebelumnya untuk memikat penguasa iblis kegelapan. Kekuatan wakil presiden saat ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Dia perlu waktu untuk pulih. Jika orang-orang di dunia bawah tidak keluar, itu lebih baik, tapi sekarang mereka keluar dan memberi wakil presiden terlalu sedikit waktu. Namun, itu tidak masalah. Xianting telah lama mempertimbangkan tindakan balasan dan memasang jebakan, menunggu orang-orang dari dunia bawah mengebor. Mengaum. Pada saat ini, ada dua telinga gemetar mengaum di gerbang bawah. Aku melihat dua sosok yang kuat dan ramping terbang keluar dari dalam, dan roh yang mati dilepaskan bersama dengan sosok itu. Ketika aku memperbaiki mata aku, mereka sebenarnya adalah dua naga raksasa dengan tulang hitam. Mereka marah dan berguling menuju medan perang. Kemanapun mereka lewat, orang-orang berada di punggung dan kuda mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada saat yang sama, cahaya tajam melesat ke arah sisi ini. Begitu cahaya tajam ini datang, wajah wakil presiden langsung menegang. Dia menghentikan langkahnya dan melihat ke arah cahaya yang tajam. Dia hanya melihat sosok. Aku tidak tahu kapan itu muncul di langit yang luas. Seluruh langit mati. Tampaknya tidak ada bisnis, tidak ada harapan, dan hanya kehancuran dan akhir, yang disebut medan perang ini seperti neraka. Para abadi di medan perang mulai kehilangan dukungan mereka, mulai melolong dan menjerit. Roh mati yang meluap oleh kekuatan tiba-tiba membuat makhluk abadi mereka tidak dapat bergerak sama sekali, dan meningkatkan tekanan mereka. Mereka mulai tidak bisa melawan binatang hantu yang ganas dan mengerikan, dan mundur selangkah demi selangkah. Tentara abadi yang perkasa juga menjadi kacau tanpa komando Xian Wu dan wakil presiden. Jika ini terus berlanjut, pasukan surgawi akan dikalahkan. Apakah kamu melarikan diri? Sosok di langit berteriak samar pada Xian Wu. Xian Wu dan yang lainnya segera memperingatkan dan mengepung wakil presiden, tetapi wakil presiden mendorongnya pergi dan berkata dengan lemah, pergi dan perintahkan pertempuran. Aku akan berurusan dengan pedang Yuming. 1270, Subscribe Penatua. Xian Wu mematuhi perintah wakil presiden dan segera turun untuk mengatur tentara untuk melawan kekuatan iblis gelap yang mulai melakukan serangan balik. Pedang Yuming tidak memperhatikan Xian Wu, tetapi menatap wakil presiden dengan sepenuh hati. Tangannya memegang pedang abadi yang memotong juga sangat erat, matanya tidak berkedip, dan menatap pria itu. Kau membenciku. Wakil presiden berkata dengan tenang. Pedang Yuming menggelengkan kepalanya. Tapi aku melihat rasa perang yang kuat di matamu. Sepertinya jika kamu tidak bertarung denganku, kamu tidak akan berhenti. Kata wakil presiden. Ya, tapi aku tidak membencimu. Aku hanya ingin mengalahkanmu. Ini bukan tentang iblis, ini hanya tentang pedang Yumingku. Pedang Yuming berkata dengan suara rendah, jika aku dikalahkan oleh tanganmu, aku akan melawan. Setiap orang kuat adalah kekuatan pendorong bagiku untuk menantang. Jika demikian, kamu harus membuat hari lain. Keadaan aku saat ini tidak baik. Meskipun aku bisa bertarung, itu tidak seperti puncak di masa lalu. Jika kamu bertarung dengan aku, kamu kehilangan muka dan menang. Dengan cara ini, itu buruk untukmu. Apakah kamu ingin bertarung? Pedang Yuming terdiam saat mendengar suara itu. Tampaknya dia terlibat dalam perjuangan ideologis. Wakil presiden melihatnya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, tak lama kemudian, pedang Yuming tiba-tiba bergegas ke arahnya dengan pedang abadi yang memotong. Roh mati itu berputar-putar bersamanya. Orang-orang seperti pelangi yang berlari menembus matahari dan terbang turun. Wakil presiden tersenyum sedikit kaku, menggerakkan alisnya, dengan cepat menyimpan rahasia di kedua tangan dan mengenai pedang Yuming. Segel cahaya bertabrakan dengan pedang abadi yang memotong, untuk sementara memblokir serangan pedang Yuming, sementara wakil presiden mundur lagi dan lagi untuk menjauhkan diri dari pedang Yuming. Keputusan pedang Yuming sudah jelas. Ini untuk bertarung dengan wakil presiden. Wakil presiden tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, karena dia telah membuat pilihan seperti itu, dia hanya bisa mundur. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah bisa bertarung dengan pedang Yuming saat ini. Pedang Yuming bergegas dengan pedang. Itu agresif dan tidak memberi wakil presiden kesempatan untuk bernafas. Satu pedang diblokir dan pedang lain keluar. Tampaknya tidak ada habisnya dan tidak akan mengering. Bumi busuk dan langit busuk. Jika seseorang menyentuhnya, dia takut dia akan segera ditarik ke 9 dunia bawah dan tidak bisa kembali ke Chaosheng. Segel eliminasi besar. Wakil presiden berbisik, jari-jarinya bergerak cepat, dan ki abadi menghilang. Sebuah peta segel melingkar dihasilkan di punggung tangannya dan melayang. Dengan mengaduk telapak tangannya, dia terbang ke atas. Setelah peta segel beriak, semua ki mati di sekitarnya menghilang, dan gerakannya menjadi sensitif, seolah-olah dia tidak lagi terpengaruh oleh ki yang mati. Kemudian, orang-orang mendesaknya lagi. Namun, dia tampaknya terlalu percaya diri dengan kecepatannya yang mendesak. Sebelum mantra kedua diaktifkan, pedang Yuming di sana ditusuk oleh pedang. Pada saat ini, pemenggalan abadi mengeluarkan kekuatan aslinya. Pada pandangan pertama, cahaya langsung menutupi pandangan wakil presiden, menyeretnya ke bidang pedang Yuming. Di lapangan, pedang Yuming berubah menjadi dewa tertinggi, dan wakil presiden berubah menjadi semut mol kecil. Postur roh dari pedang Yuming menggunakan kekuatan seumur hidup untuk mengalahkan wakil presiden negara bagian semut mol di tanah. Kekuatan menghancurkan langit dan bumi bertindak pada semut mol, langsung meniup semut mol dari abu dan benar-benar menghilang. Medan itu berlangsung kurang dari 1 detik dan menghilang secara langsung, tetapi pedang Yuming menyelesaikan serangannya.
Ketika lapangan menghilang, Wakil Presiden langsung memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terhuyung ke belakang, dan orang-orang hampir jatuh dari udara. Kekuatan jurus ini terletak pada dominasi pedang Yuming di lapangan. Pedang Yuming dapat secara paksa memaksimalkan kekuatannya sendiri dan mempromosikannya secara ekstrim. Pada saat yang sama, itu dapat secara tak terbatas mengurangi kekuatan fisik dan pertahanan Wakil Presiden, dan membuatnya tidak dapat menangkis. Meski pukulan ini dilancarkan di lapangan, namun nyatanya menerpa Wapres. Namun, vitalitas ulet Wakil Presiden tidak meninggalkan harapan pedang Yuming. Meskipun dia muntah darah, Wakil Presiden tidak menunjukkan keadaan sekaratnya. Sebaliknya, dia menstabilkan darahnya, berbalik langsung dan terus melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Pedang Yuming mendengus, tiba-tiba jatuh ke tanah dan menusuk pedang ke tanah. Wow! Bila pedang menghancurkan bumi, dan dua tangan udara abu-abu besar muncul dari celah-celah di bumi dan meraihnya langsung ke Wakil Presiden. Pop! Tubuh Wakil Presiden ditangkap oleh tangan udara abu-abu, dan kemudian diseret secara paksa. Perpecahan besar. Wakil Presiden minum lagi, dan tubuhnya mengeluarkan lingkaran asap emas, dan kemudian menghilang secara langsung. Ketika dia muncul kembali, dia telah muncul ribuan mil jauhnya. Kedua tangan gelap itu benar-benar kental dengan ki mati. Bahkan jika mereka dipegang oleh mereka untuk sesaat, kekuatan hidup mereka akan dengan cepat mereda. Jika seorang abadi biasa menyentuhnya, dia akan mati secara langsung, dan puncak Dewa Ling Xuan tidak dapat mendukungnya. Pedang Yuming. Pedang Yuming minum lagi dan akhirnya menggunakan skill unik terkuatnya. Melihat pedang itu tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, sejumlah besar segel Yusen muncul di pedang. Di dunia gelap, segel Yusen berkedip terus-menerus, seolah-olah akan keluar dari pedang kapan saja. Pedang Yuming bergetar dengan satu tangan, dan nafas kematian bertiup. Wakil Presiden mengerutkan kening dan mundur beberapa langkah, tetapi pria itu membeku dalam sekejap. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat dewa jahat kuno yang besar berdiri di belakangnya. Dewa jahat itu memegang kapak besar. Bila kapak berlumuran darah dan langsung menghadapnya seperti seorang algojo. Dengan lengan dewa jahat kuno bergerak, kapak mengerikan itu langsung jatuh. Wakil Presiden segera menghindar, dan kapak itu jatuh ke tanah, tetapi berubah menjadi asap dan menghilang, dan tidak membelah bumi seperti semula. Namun, Wakil Presiden baru saja menghindari kapak, tetapi pisau besar yang mengerikan terbang di sebelahnya dan memotongnya dengan keras. Kali ini, dia tidak menghindar tepat waktu dan punggungnya dipukul dengan pisau besar. Dalam sekejap, punggungnya dipenuhi suara zizi. Senjata ajaib dan ki abadi yang menutupi tubuhnya langsung pecah. Ada juga bekas pisau yang dalam di punggungnya. Sejumlah besar ki mati melayang di sekitar luka, seolah-olah merobek punggungnya dan langsung masuk ke organ internalnya. Wakil Presiden diam-diam mengatupkan giginya dan merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, sejumlah besar rantai besi muncul di depan, belakang, kiri dan kanan. Rantai besi ini digasifikasi, tetapi mereka terbang sendiri. Mereka menjerat tangan dan kaki Wakil Presiden seperti ular naga. Dia ingin berjuang, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa lepas landas. Rantai besi ini jelas diubah oleh teknik pedang-pedang Yuming, tapi itu seperti senjata ajaib dan tidak bisa dipatahkan sama sekali. Pedang Yuming bergegas dengan pedang pemotong abadi dan menari dengan cepat ke arah Wakil Presiden. Alih-alih menggunakan pedang pemotong abadi di tangannya untuk membunuh Wakil Presiden, dia menari tubuh pedang terus-menerus. Lingkaran demi lingkaran kematian menguap dari tubuh pedang-pedang pemotong abadi, yang sangat ajaib. Semakin banyak rantai muncul ke segala arah, yang membungkus Wakil Presiden dengan erat dan hampir tidak bisa melepaskan diri. Selesai. Pedang Yuming berhenti menari, meletakkan pedang di tanah, dan ujung pedang jatuh ke tanah. Dalam sekejap, sarkofagus dingin muncul di depan Wakil Presiden. Sarkofagus itu seperti mulut besar, menelan Wakil Presiden, dan kemudian jatuh perlahan. Ketika sarkofagus menghilang, kamu akan terseret ke dalam jadi yang tidak akan pernah hidup dan mati. Sejak itu, ia akan benar-benar hilang. Itu bukan lagi milik makhluk-makhluk ini, tetapi debu sejarah yang tidak bisa bereinkarnasi atau bangkit kembali. Pedang Yuming berkata dengan lemah, dan rantai besi itu melilit sarkofagus dan jatuh sedikit. Kekuatan pedang Yuming adalah bahwa pedang itu secara diam-diam menyeret lawan ke tempat kematian dan tidak bisa melawan. Sekarang, Wakil Presiden memakan kekuatan pedang Yuming. Namun, Wakil Presiden diseret ke dalam sarkofagus, tetapi tidak ada perjuangan gila, bahkan tidak ada suara. Pedang Yuming menatap sarkofagus. Matanya tajam dan kelopak matanya tidak berkedip. Sarkofagus perlahan jatuh dan segera tidak kehilangan setengahnya. Namun, tak lama, pedang Yuming tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan sarkofagus yang tenggelam. Pedang itu melambai dan berdentang. Baik sarkofagus dan rantai besi menjadi mati dan kembali ke tubuhnya lagi. Tapi di dalam sarkofagus yang menghilang, muncul patung tanah liat yang ditutupi rumput liar. Patung tanah liat itu perlahan muncul, lalu melunak dan akhirnya berubah menjadi tumpukan tanah lain-lain di tanah ganda. Pedang Yuming tercengang. Benarkah dari awal hingga akhir, aku bertarung dengan seorang master tertinggi, aku tidak menyangka kamu akan melihatnya begitu cepat. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari kehampaan tidak jauh dari pedang Yuming. Kemudian, aku melihat celah kosong, dan sosok yang familiar keluar. Sepintas, itu adalah Wakil Presiden. Saat ini, seluruh tubuhnya tampaknya tidak memiliki bekas luka, dan napasnya tidak melemah sama sekali. Dia seperti dua kacang polong sebelumnya, tetapi mengapa pembagian ini hampir sama dengan Wakil Presiden? Mengapa kamu bahkan tidak bisa memperhatikannya? Pedang Yuming tidak bisa mempercayainya. Dia tidak meragukannya dari awal hingga akhir.
Jika semua ini benar, seberapa hebat keterampilan pemisahan wakil presiden. Betapa kuatnya, hehe, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sebenarnya, ini bukan sihir aku, tetapi kekuatan presiden. Wakil presiden tiba-tiba tersenyum. Suaranya penuh olok-olok. Dia melihat dia mengangkat tangannya, menunjuk ke pedang Yuming dan berkata dengan lemah, namun, pedang Yuming, maaf, kamu kalah lagi. Kalah. Pedang Yuming tertegun dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Namun, di tempat di mana wakil presiden menghilang, sebuah lubang emas bundar tiba-tiba muncul, yang tampaknya memiliki mata dan langsung menuju ke pedang Yuming. Tidak, ada indeks di dalam avatar. Setelah membunuh avatar, indeks akan aktif dan secara otomatis bergegas menuju si pembunuh. Pedang Yuming bergegas membunuh yang abadi lagi. Namun, sebelum lengannya terangkat, indeks itu mengenainya. Dalam sekejap, lingkaran emas besar muncul di sekitar pedang Yuming, dan seluruh orang itu seperti dipukul dengan keras. Dia berlutut dengan satu lutut secara langsung, menundukkan kepalanya dan terengah-engah, dan tidak pernah berdiri lagi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.